A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Salawat, ucapan terima kasih senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi, mengajarkan kepada kita untuk menapaki hidup ini pada jalur atau pada jalan yang hak, dan Nabi yang mengajarkan kita untuk mengantisipasi akan adanya pengajaran yang menyesatkan manusia disebabkan oleh pengaruh iblis yang datang kepada manusia bukan hanya dari sekedar dari iblis itu sendiri, melainkan juga datang dari pengaruh manusia yang ada di sekeliling kita sebagai umat Islam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini masih noise? Masih? Yang di YouTube masih ada suara noise? Aman kan ya? Oke. Waktu kita mungkin ada sekitar 2-3 jam ke depan. Semalam tema kita adalah Nabi yang diutus oleh umat Islam kepada umat Islam, dan Nabi yang diutus kepada saudara kita Kristen. Dan kita melihat tema ini sangat sulit oleh saudara kita Kristen jelaskan bahwa bahwa ajaran yang mereka terima ini itu berasal dari nabi-nabi yang diimani oleh saudara-saudara kita Bani Israel. Namun oleh karena itulah kemudian ya kita tetap menghargai iman saudara kita, kepercayaan, bukan iman tapi kepercayaan ya saudara kita non muslim, karena itu adalah pilihan di dalam beragama. Kita tidak bisa mengintervensi mereka untuk memaksa mereka meninggalkan. Kita hanya mengajak mereka untuk menggunakan akal sehat, ya, di mana akal itu tentu adalah salah satu serpihan cahaya ilahi yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi kepada kita sebagai manusia yang sejatinya diutus untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini saya akan mencoba untuk mengganti temanya, karena kemungkinan tema itu agak berat untuk saudara kita Kristen. Maka malam ini kita mencoba yang lebih ringan sedikit. Siapakah si nabi palsu? Ini agak sedikit netral ya teman-teman. Oke. Bang Zuma sudah sedikit agak pintar ya kan ya? Sudah agak sedikit lincah gitu loh. Yang semalam masih bingung harus kayak mana meletakkan, di mana harus nulis. Alhamdulillah malam ini Bang Zuma sudah agak sedikit mahir. Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Masya Allah, pilih Abbas Official. Saya mau mulai ya. Sebelum kita naikkan saudara-saudara kita Kristen membahas tema ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah, kata Allah, orang-orang yang menuliskan sebuah kitab dari tangannya sendiri, lalu mengatakan haza min indillah, ini berasal dari Allah pencipta langit dan bumi.
Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim, tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila." Demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ini yang menjadi ayat yang menjadi dasar pijakan kita. Jadi ada penulis kitab yang celaka dikarenakan apa yang dituliskan itu bukan dari Allah, tetapi mereka mengatakan ini dari Allah demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Jadi ada oknum nih yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim dan difirmankan oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Nah, mungkin ada kaitannya dengan nabi palsu. Nanti kita minta dari saudara-saudara kita Kristen, apakah mereka ingin mencari jati diri nabi palsu itu melalui Al-Quran, atau nabi palsu itu justru berasal dari Bible itu sendiri, dan nabi palsu ini menyesatkan banyak orang. Ini pertarungan akidah, ini pertarungan iman, pertarungan keyakinan, pertarungan kepercayaan, pertarungan agama. Izinkan saya, sahabat-sahabat muslim, para dewan guru saya dimanapun guru berada, untuk kemudian mencoba mengajak saudara-saudara kita Kristiani mengulas materi tentang siapa si nabi palsu ini. Kalau mereka bisa membuktikan bahwa nabi palsu itu adalah baginda yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti Islam salah. Tapi kalau ternyata Bang Suma dalam hal ini Bible ternyata mampu membuktikan bahwa nabi palsu itu justru ada di dalam Bible, diterangkan oleh Bible, maka itu diduga menjadikan mereka untuk memilih tetap dalam pengajaran nabi palsu atau keluar meninggalkan ajaran nabi palsu. Kita mulai ya saudara-saudara. Namun sebelumnya saya minta izin teman-teman muslim, mohon supaya jangan minta permintaan naik dulu ya. Kita utamakan saudara-saudara kita dari non muslim dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beliau di sini. Sabar sayang. Thank you. Jangan lupa Isyana. Teteh dihubungi WA dulu Teteh. Miss call saya sekali mungkin. Oke, nasib. Makasih ya. Ada Bang Handi di bawah, saudara-saudara sekalian. Oke, kita angkat Bang Handi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kanda yang tersayang, tercinta, terfavorit, yang dicintai oleh umat Islam. Apa kabar? Ada ini, tadi saya teleponan sama Ipan Christian. Kalau bisa apa dipercepat aja, dia tadi topiknya yang dia ajukan, kitab manakah yang bersumber dari Sang Pencipta? Boleh. Apa? Oke, saya panggil sekarang, suruh naik ya. Tunggu saya telepon. Boleh. Oke. Ini ada kaitannya dengan materi ini. Oke. Kalau nabinya palsu, berarti kitabnya palsu. Kalau nabi asli, berarti nabinya, kitabnya asli. Kan gitu ya. Ada kaitan dengan materi nggak apa-apa, karena kita harus fokus kepada materi. Kita nggak boleh kemudian keluar dari materi terlalu jauh supaya tidak tidak rancu pembahasan kita. Kalau rancu pembahasan kita, itu netizen tidak mendapatkan edukasi yang baik. Teman-teman di YouTube, thank you atas dukungannya. Ya, ini saya sambil monitor YouTube ya.
Kalau ini Bang Andi, kalau misalnya masih lama kita naikkan aja saudara kita Kristen yang lain, tidak apa-apa, sambil menunggu alina beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang di YouTube. Ya, malam saudara Jameson. Iya Bang, gimana kabarnya saudara Johnson? Kabar baik. Saran saya, kalau udah sudut menjawabnya nggak bisa jawab, jangan main kick. Kalau Anda nendang orang, kalau sudah kamu kesuruh, kan gitu sifatnya. Kalau udah kesudut, congornya diduluin, terus kick orang. Makanya tuh yang penonton kamu aja berkurang terus. Iya, nggak kamu apa-apa. modal congor doang digedein gitu. nggak apa-apa, kita langsung masuk tema boleh? Wawasan kosong. Boleh masuk ke tema langsung Bang Johnson? Ya, Boleh ya? coba. Oke. Ya. Coba. Mungkin Siapa bilangnya ada nabi palsu? enggak, bukan begitu temanya. Kalau di dalam Al-Qur'an itu seperti dengan data yang saya bacakan tadi, bahwasanya Al-Qur'an ini menceritakan adanya sekelompok orang atau seorang yang menuliskan sebuah buku yang bukan berasal dari Allah. Itulah si nabi palsu. Dan pengikutnya cenderung disebut kafir. Dan mereka adalah penghuni neraka kekal. Itu jelas kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi Al-Quran saya menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu dari ahli kitab itu berada di dalam neraka jahanam. Itu mereka adalah pengikut nabi palsu atau pengajar palsu. Jadi indikasi di dalam Al-Quran sudah sangat jelas bahwasanya di luar Islam otomatis neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Maka satu-satunya kandidat yang bisa menjatuhkan Nabi Muhammad sebagai nabi palsu, kalau Al-Quran tidak mungkin. Karena Al-Quran itu justru mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh alam semesta sebagai rahmat. Dan dia diutus kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi. Jadi kenabian Nabi Muhammad, kalau kita ingin mencari di dalam Al-Quran sebagai nabi palsu itu mustahil. Maka satu-satunya modal yang bisa dimiliki oleh Kristen menuduh nabi kami palsu hanya Bible. Kalian tidak bisa membuktikan kepalsuan nabiku melalui Al-Quran. Hanya Bible yang bisa saudara pakai untuk membuktikan kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai nabi palsu. Demikian saudara Johnson, mungkin ada data di Bible, apakah itu perjanjian lama atau perjanjian baru, yang terindikasi bahwa yang dimaksud sebagai nabi palsu di situ adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kata lain, saya Bang Sumah membuka diri untuk dikuliti nabiku melalui Bible. Apakah di Bible perjanjian lama, perjanjian baru itu bercerita tentang kepalsuan seorang nabi yang bernama yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW? Silakan. Oke. Kalau bisa buka kamera, kalau bisa. Ya. Silakan. Nanti saya buka kamera sebentar. Silakan. Sebelum kita masuk kriteria nabi palsu, saya cuma mengatakan, apakah Pak Juma tahu bahwa Nabi saudara pernah mengatakan ada 3 orang nabi palsu? Silakan. Nabi saudara loh, Nabi Muhammad mengatakan ada 3 orang. Silakan. Masa hidupnya Muhammad itu nabi palsu. Namanya Muhammad nabi yang nuduh 3 orang. Nabinya namanya nabi siapa? itu. Nggak tahu, Bang Juma nggak tahu. Ada nggak di situ menyebut namanya nabi? Musa Ilama, Aswad Al-Ansi dan Tawi Lalila. Alhamdulillah. Berarti bukan Nabi Muhammad kan? Masya Allah.
Saya masih memberi ruang kepada saudara. Biar saya lanjutkan dulu. Ya, silakan. Mungkin ada dari Bible, silakan. Di zaman hidupnya Nabi Saudara, Nabi Saudara mengatakan ada 3 nabi palsu. Ya. Dan itu dari kalangannya dia mengatakan. Ya. Makanya ini nyambung ke pertanyaan saya sebelumnya tadi malam yang tidak bisa saudara jawab. Apa zaman hidupnya Nabi Saudara ataupun sahabat-sahabat Nabi Saudara pernah nggak membicarakan tentang nama Paulus? Oke. Kenal nggak dengan Paulus dan ajarannya? Sementara Muhammad dengan Paulus selisih 500 tahun. Baik. Harusnya kalaupun wahyu datang kepada Muhammad dari Allahnya Muhammad mengatakan bahwa Paulus itu penyesat. Selisihnya 500 tahun kok, harusnya ceritanya diketahui. Tapi tidak ada dalam tidak ada dalam data Al-Quran maupun fakta sejarah ataupun hadis yang mengatakan bahwa Muhammad ataupun ajaran Islam mengenal Paulus. Sekarang saya udah tahu narasimu ini lari kemana, ke Paulus. Tapi tidak ada bukti otentik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis. Tunjukkan satu hadis yang membicarakan tentang Paulus. Tidak ada. Bahkan yang disebut Nabi palsu yang 3 orang tadi. Silakan Juma. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW betul tidak pernah menyebut nama Paulus karena dia adalah tokoh yang tidak pantas namanya disebut di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Orang seperti beliau itu tidak wajar diceritakan. Mulut Nabi Muhammad terlalu suci untuk menyebut nama itu sehingga tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di hadits. Mungkin karena Nabiku jijik atau seperti apa ya. Cuman Al-Quran saya mengatakan begini, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah dia yang menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Dan alhasil di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 Paulus mengatakan, aku menulis surat bukan dengan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas kebodohanku sendiri yang ingin dibilang, yang ingin pamer, yang ingin bermegah. Itu ya Bang ya, itu catatannya. Gugur di situ. Sekarang tolong tunjukkan di Bible bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Sebelum saya tunjukkan bahwa nabi palsu itu adalah Paulus. Silakan. Silakan Bang. Saudara bisa menunjukkan bahwa Paulus itu nabi palsu. Bisa. Saudara tadi kan bilang bisa menunjukkan. Bisa. Berarti Muhammad kalah soleh dari saudara. Muhammad sendiri tidak tahu nabi palsu. Bahkan dia menyebut 3 orang tadi yang nabi palsu, yang saya bacakan tadi namanya. Berarti Muhammad dan sahabat-sahabatnya kalah soleh dari saudara. Mengartikan wahyu tentang nabi palsu. Muhammad salah menuduh. Yang dia tuduh yang 3 orang tadi yang saya bacakan nama-namanya. Ya, di Bible kalau saudara mintakan dalilnya jelas dalam Petrus dikatakan apa? Nabi palsu akan datang dari mana? Dari gua. Ajarannya. Bagus. Dan dari perbuatannya lah, dari buahnya lah kamu tahu mereka. Mantap. Mantap. Tepuk tangan untuk itu. Jadi Anda tidak mampu menunjukkan data kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu ya. Sekarang saya kasih data kepada saudara. Kalau Anda mengatakan saya lebih daripada nabiku menjelaskan ini, bukan. Nabiku tidak didatangi misionaris. Nabiku tidak didatangi penjajah Belanda dan Portugis untuk mengajarkan kemudian agama Kristen dari Barat. Diam dulu, gantian kita Bang. Kita jangan lari ke barat-barat. Kita bicara dalil. Zaman Nabi Muhammad dengan Nabi Paulus gitu. Saudara, Anda bertanya tentang Nabi. Kamu lari ke Anda membandingkan antara saya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak didatangi Belanda yang mengajarkan agama Kristen. Nah sekarang kita masuk ke dalam tema. Jangan emosian, jangan emosian Bang. Abang kita lagi edukasi, kita ditonton banyak orang Abang. Ya tenang, giliran saya ya. Abang, ini tempat saya, ini rumah saya Bang. Anda tahu mau diatur, saya turunkan di bawah Nabi dulu, Muhammad mengatakan 3 nabi palsu. Dibawa dulu dia, silakan dijawab dulu Bang Juma. Jadi habis ini Anda naik ya Saudara Johnson. Anda tidak mampu menunjukkan melalui Al-Quran bahwa nabiku ini adalah nabi palsu. Satu-satunya alat atas penolakan Anda kepada Nabi Muhammad
adalah Bible. Kalau Al-Quran tidak mungkin. Bible adalah alat untuk menolak kenabian Nabi Muhammad. Silakan ada tunjukkan data dari Bible bahwa nabiku itu palsu. Sayangnya, kalau Anda tidak bisa mengatakan Nabi Muhammad bercerita tentang Paulus bahwa dia adalah nabi palsu, nabiku, saya kan udah bilang, terlalu suci lisan beliau untuk menyebut nama itu. Tidak pantas nabiku menyebut nama tersebut. Lawang Paulus juga, Yesus juga tidak pernah menyebut nama itu kok. Yesus aja tidak pernah menyebut nama Paulus. Oke. Nah, kemudian satu-satunya kandidat, satu-satunya materi yang Anda jadikan sebagai senjata untuk menyerang kenabian Nabi Muhammad, ya Bible. Jangan pakai Quran, karena Quran mustahil. Satu-satunya Bible. Saya pun begitu. Al-Quran saya tidak menyebut nama Paulus sebagai nabi palsu. Tidak ada di dalam Al-Quran menceritakan tentang nabi palsu. Al-Quran cuma menceritakan celakalah orang yang menulis buku dari tangannya sendiri dan berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Nah, sekarang Yesus, sebelum Paulus, sebelum Nabi Muhammad, lebih dulu datang Yesus. Apa kata Yesus tentang nabi palsu? Matius 7, nomor 15. Yesus berkata kepada orang yang hidup sesamanya, murid-muridnya Bani Israel. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua. Kata Yesus, waspadalah, aku pihak pertama berkata kepada engkau pihak kedua, waspadalah kepada nabi palsu yang akan datang kepada pihak kedua. Nabi palsunya pihak ketiga. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabiku Nabi Muhammad atau nabimu Paulus? Itu satu. Yang kedua, Yesus berkata, dari buah, dari pengajaran, dari pengikut nabi palsu itu bisa kamu ketahui menurut Paulus. Apa buah dari nabi palsu itu? Murid-muridnya, pengikutnya memanggil aku Tuhan, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaannya, pengikut Nabi Muhammadkah yang memiliki tanda-tanda buah-buah nabi palsu tersebut, atau pengikut Paulus? Silakan Anda naik ke atas. Saya ingin Anda jujur, ya, karena kita sedang disimak ribuan manusia ini. Silakan Anda ke atas. Anda buktikan bahwa Kristen itu tidak berasal dari ajaran nabi palsu. Silakan. Saya tidak menuding, saya tidak menuduh. Saya hanya mengatakan bahwa di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, nabi palsunya bisa kita lihat menurut Yesus dari buahnya, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Siapakah mereka ini? Silakan Anda ke atas. Saya rasa kalau si Johnson itu nggak nyambung banyak, Pak. Ini aja ganti pemain Pak Ipan Christian tadi. Oke, silakan. Beliau ingin adu dengan Bang Juma. Topiknya tadi itu, kitab manakah yang bersumber dari Sang Pencipta? Bisa on cam nggak Pak Ipan? Ini jaringannya kali ya susah. Oh, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah kenal di belakang layar ya. Ya silakan Bang. Silakan. Aku di bawah aja kali Bang Juma, biar Anda berdua di atas ya. Aman Nggak kok. apa-apa Bang Andi, nggak apa-apa. Oh, ya. Saudara Ipan ini bisa berapa lama? Tergantung sih, kalau misalnya nggak ngeyel, ya kita bisa sampai jam 12. Tapi kalau ngeyel, maaf, saya tidak betah dengan orang yang banyak ngeyel. Silakan Bang. Saya Muslim, Guru Najuma. Kok Muslim? Muslim kan, Bang Andi, waktu dulu kita sering di waktu zaman Zoom meeting. Astagfirullahaladzim. Jadi yang ngajak saya head to head siapa? Abang ini. Pak Ipan, kira
Masya Allah, salah hormat Pak Ipan. Kapan jadi muslim Pak Ipan? Udah lama. Oh, Tapi sorry kalau begitulah. Begitu semangatnya abang saya ini, begitu Iya. semangatnya abang saya ini ingin memaparkan kebenaran, memperlihatkan kebenaran. Wa kulil haqqu min rabbikum. Masya Allah Bang Handi, luar biasa Bang Handi. Kalau gitu Pak Ipan silakan statement dulu diganti pemain. Diganti pemain yang Kristen. Silakan. Salami Banjuma. Ya, kita beri apresiasi buat Anda. Anda telah Teman-teman di YouTube, Silakan. Masya Allah. ini catatan ini di catatan bapak saya itu banyak, jadi kekeliruan dalam Bible. Jadi banyak kekeliruan wahid tempat, kata ganti, itu ada catatannya. Cuma Masya saya Allah. nggak bisa on cam gitu. Itu catatannya ada gitu. Jadi seperti misalnya ada salah kisah, misalnya di Perjanjian Baru menyebutkan kisah Zakaria, Yeremia seperti tertulis dalam kisah Yeremia, ternyata itu Zakaria, Bukan Yeremia. yang seperti yang 30 perak itu, yang 30 perak ya, itu juga kan itu di kisah, sebetulnya Cukup kisah dulu aja Zakaria. Pak Ipan. Mohon maaf. Kita terusin topiknya Pak Johnson tadi aja ya. Pak Ipannya nggak apa-apa ya. Oke, Ya, boleh. oke. Yang penting Anda udah memeluk Islam. Jadi belum diinjili Pak Juma. Ternyata Anda udah mualaf. Masya Allah. Terima kasih Bang Ivan, Masya Allah, Salam Barakallah. kenal juga ke Bang Juma. Ya, istiqomah ya Bang ya. Amin. Amin. Oke, dibawa dulu ya. Saya naikkan Pak Johnson lagi. Lanjutkan dia pertanggungjawabannya. Ini kalau Edis lagi live, silakan diundang ke sini biar tatar Ya, lagi kayak ya. dulu. Nah, Silakan saudara, saya sudah jangan membacakan. menci, saudara, kalau Enggak, Anda kalau ngeyel diturunkan pasti Ya, dong. ya, Kita kan ya. mau memberikan Nih, edukasi. oke. Kasih saya silakan. waktu ya. Ya. Di Bible tidak ada menuduh ataupun mengatakan siapa nama tentang nabi palsu. Tapi Yesus mengajarkan apa? Berhati-hatilah dengan nabi palsu yang dia berbulu domba tapi hatinya serigala. Artinya apa? Siapa aja bisa jadi nabi palsu. Lihatlah dari kelakuannya. Tadi Bang Juma bahas tentang nabi palsu mengarah ke Paulus. Bible sendiri aja tidak berani mengatakan. Bahkan Al-Quran juga tidak berani mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu. Tadi saya bilang, apa dasarnya atau syarat-syarat menjadi nabi palsu dalam ajaran Islam? Kenapa Nabi saudara mengatakan ada 3 orang nabi palsu bersama-sama saya? Dia menyebutkan namanya loh. Nabi saudara menyebutkan nama-nama yang siapa nabi palsu itu. Hidup sejaman dengan nabi saudara. Dan bukan nabi saya. Dia mengatakan ini nabi palsu, ini nabi palsu, ini nabi palsu. Dan bukan Nabi Apa Muhammad. dasarnya nabi saudara mengatakan itu nabi palsu? Nama-nama yang tadi yang 3 Karena orang Nabi yang saya sampaikan Muhammad tadi. adalah penutup para nabi. Ya, alasannya karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Walakin Rasulullah wa Apa khataman yang 3 orang nabiyyin. itu Berarti nggak ngaku ada lagi nabi? Berarti tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Beliau seorang diri sebagai nabi penutup. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Nah, sekarang tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus itu Bang, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, dan mengusir setan juga pakai nama Yesus. Ya, Itu benar. tanda-tanda nabi palsu. Pendeta juga siapa bisa itu? disebut nabi palsu kalau tidak Oke. benar kelakuannya, hidupnya. Bukan dari Sekarang, kelakuan. Bukan Dari dari kelakuan, kelakuan. dari buah. Dari buah itu kelakuan. Iya, kelakuannya Oke. memanggil Yesus Tuhan. Pertanyaan Iya. saya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Paulus? Ya, namanya orang Kristen. Bagus, Sekarang sudah. pertanyaan Sudah saya. terjawab. Udah. Sudah terjawab Pertanyaan ya. saya. Sabar dulu, Kenapa? sabar dulu. Ini dulu. Sabar dulu, kita simpulkan dulu.
Udah terjawab saudara-saudara, 4.000 mata memandang. Menurut saudara Johnson, buah dari nabi palsu itu adalah memanggil Yesus Tuhan. Apakah itu di Islam atau di Kristen? Beliau sudah Tapi menjawab tadi di Kristen. Tapi perbuatannya tidak Bang Andi mungkin apa yang ada diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. peserta Itu lain, lanjut. peserta lain Bang Andi. Nah, Iya, jadi sekarang ini gini. ini dibuang aja. Sekarang Udah, sudah. Nabimu, Buah dari, enggak usah Udah, diperpanjang. Anda sudah menjawab. Tanda-tanda nabi palsu yang disebutkan oleh Yesus di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 adalah memanggil Yesus Tuhan. Saya kasih pilihan, umat Islam atau umat Kristen. Anda menjawab sendiri, ya. Itu prestasi yang luar biasa. Ada peningkatan. Anda sudah mulai jujur. Jadi teman-teman Kristen yang mendengarkan dan menyimak ini, tolong, kebenaran harus kita katakan kebenaran, kesalahan harus dikatakan kesalahan. Silakan dinaikkan yang lain. Teman-teman izin ya, Muslim kalau bisa jangan request banget dong. Ada hampir 70 yang request. Gimana gua milih yang mana yang Kristen gitu? Ya. Kalau bisa juga teman-teman Kristen yang lain kalau bisa usahakan on cam lah. Oke. On cam itu supaya menghilangkan hal-hal yang bersifat hujater. Gimana nih 70 yang minta banyak, aku pilih dulu dong kalau gitu. Ya, yang orang dikenal aja Bang Andi, seperti Mikana, siapa yang sudah terkenal gitu ya, yang dari Kristen yang paling vokal dinaikkan. Yang ada mikiri malah mengalami kanan. Misalnya Agatha yang paling vokal gitu, yang mengajar sebagai pengajar gitu, sebagai pengajar Bible. Ini si Johnson minta naik lagi. John, lu naik pohon aja, jangan naik sini lah. Tidak ada harapan lagi saudara John. Anda sudah mati harapan. Anda sudah menjawab. Tanda-tanda nabi palsu dari buahnya bisa kamu lihat. Memanggil Yesus Tuhan. Itu ada di mana? Di Kristen. Anda sudah jauh, sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal sekarang Anda perbaiki iman Anda, perbaiki keyakinan Anda, perbaiki otak Anda, perbaiki langkah Anda dalam beragama selanjutnya. Apakah Anda tetap ingin masuk ke dalam golongan itu, atau Anda ingin keluar dari sana? Ya wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah diserahkan oleh Allah. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kufur, silakan kufur. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Ya. Silakan. Oke. Waduh, turun ya. Tap-tap layar kencangin teman-teman. Saya cari teman-teman Kristen, silakan request. Saya naikkan. Johnson, saya nggak naikkan Anda dulu ya. Yang Kristen ini kerja aja angka 1 gitu. Atau saya undang ya, yang selama ini banyak mengiklankan dirinya. Edis, kesempatan lo naik di sini Edis. Oke, Bikana, RK, siapapun itu. Ya, silakan. Silakan. Persyaratan CP. harus pandai bahasa Indonesia ya. Ya, bawa akal tapi kawannya. Dan saya tidak suka orang licik. Ingat ya, saya tidak suka orang licik dalam berdiskusi. Santai aja kita, santai-santai. Ini materi ringan kok, materi ringan. Enggak berat-berat ini. Enggak berat. Saya enggak suruh Anda baca bahasa Ibrani atau Yunani. Ini paling ringan. Cuman harus fokus pada tema. Gitu loh. Muslim itu kalau naik. Kalau tema sudah sesederhana ini, Anda masih takut naik ke atas, masih ragu, berarti Anda sudah tahu jawabannya sebenarnya. Siapa kasih nabi palsu itu? Anda sudah tahu, makanya nggak berani naik. Jadi tanda-tanda nabi palsu itu menulis surat, terus dia bilang berasal dari Sang Pencipta gitu ya. Iya. Dia juga mengatakan dia menulis dari tangannya sendiri, tapi dia mengatakan itu adalah wahyu, penglihatan. Jadi di Bible itu
tidak ada tertulis bahwa Nabi Muhammad Nabi palsu ya. Di Bible nggak ada ya. Nggak ada. Malah kalau kita telusuri ya seperti pembahasan saya semalam Bang Handi di ujung kita nutup itu terkait pembahasan kita roh kebenaran seorang penolong lain yang memuliakan Yesus itu justru mengarah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga kalau kita masuk ke dalam kisah para Rasul 3 nomor 22-23 itu juga mengarah kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Tapi ini kan bukan berbicara mengenai nubuat kenabian. Ini berbicara mengenai nabi palsu. Jadi kita harus konsentrasi ke situ. Silakan saudara Kristen, kalau ada dari mereka seperti RK atau siapapun itu yang lagi live, tolong saudara Kristen komentar di bawah, Bang Suma lagi menunggu kalian, bilang gitu. Yang menjagokan Edis saatnya sekarang. Anda mau lihat kan bagaimana kualitas Edis kan? Nah, undang dia ke sini. Dulu kan di Zoom. Waktu di Zoom kan mungkin sahabat-sahabat hendak ngikutin. Saya arahkan dia di YouTube Zulkifli M. Abbas Official yang namanya Edis itu, buka, tonton aja di situ. Tapi saudara-saudara masih meragukan, ya silakan saya undang ke sini. Dia mau buka kamera, mau tutup kamera, terserah. Suka-suka dia. Tidak buka juga nggak apa-apa. Coba disambut dulu nih, jangan jahat Muslim Kristen Bang. Iya, malam-malam Bang, malam. Ya, Muslim Malam. Kristen Bang. Iya, saran aja Bang, Abang Handi ke Lebes ini kalau bisa dibawa aja gitu. Saya tanya abang Muslim Kristen, kenapa abang Iya, biar Bang ngatur? Juma aja sendiri gitu, biar pada ngantri Bang, yang naik. saya tanya abang Muslim Kristen. Kristen. Ya udah Anda mau berdua sama Bang Juma ya, aku dibawa ya. Ya, silakan. Tapi jangan ngeyel, kalau ngeyel gua kick. Ya, lanjut. Silakan Enggak, saudara. maksudnya Abang itu Jangan. aja. Abang Handi ke Lebes ini kalau bisa dibawa aja gitu, jangan di atas gitu. Iya, selama Anda di atas, beliau boleh dibawa. Nanti setelah Anda turun, saya naikkan lagi beliau. Dia kan moderator saya, Bang. Dia Saya nggak berat, mungkin Bang, bisa dibawa. cari-cari lagi, naikkan lagi kan gitu. Ya sudah, Iya, fokus maksudnya saja sama saya tema. Iya, silakan Maksudnya ke saya tema, biar Bang. undang Mikana atau RK. Biar Ya saya udah, tawarin Abang- masuk ke rumah Bang ini. Ya boleh, abang ajak ke sana, abang ajak ke sini. RK langsung dua naik, Mikana sama RK boleh. Saya sendiri boleh, atau mereka mau 7 orang sekaligus juga boleh. Ya kalau semalam kan saya nonton live Abang juga, sempat lihat Abang sendiri gitu kan. Iya, Jadi saya udah bilangin sama Bang RK, ya kalau bisa nanti kalau Abang live lagi bilangkan besok, sekarang ya saya tinggal ngabarin Bang RK gitu. saya insya Allah tiap malam akan live seperti ini. Iya, ya Insya saya Allah. kasih kabar dulu Bang ya sama Bang RK-nya ya. Silakan saudara. Izin turun Bang ya. Makasih saudara, jangan jahat. Iya sama-sama Bang. Ya. Makanya kupikir mau berdiskusi, ternyata dia punya ini jagoan yang mau ditawarkan ke kita. Bang Handi tadi mana? Bang Handi naik lagi dong Bang, biar ada diajak ngobrol sambil ini. Capek juga kalau saya yang cari ini. Banyak kali yang mana yang mau dinaikkan. Karena susah, karena Islam pun juga minta. Yang bikin mumet itu. Coba teman-teman yang salah tekan, Masya Allah, syukran sahabatku. Coba saudara-saudara diperiksa lagi, mana tahu salah tekan gitu loh, supaya jangan terlalu banyak di atas. Itu Dik. Ini namanya Muhammad Siddiq, udah pasti Muslim. Untuk apa naik Bang? Sultan Akram Muslim,
Arifin, Muslim. Capek loh, cari ini, cari Panguliran. Panguliran itu apa? Saudara kita dari Medan kayaknya ya. Bismillah. Bahan dia tak ku tengok lagi di bawah. Halo saudara Pamaseang nggak apa tadi? Apa tadi namanya? Kok nggak muncul? Itu kan lama kan? Lama. Ini dia saudara Manuru. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meraih. Ya, selamat siang. Istrinya dibahagiain. Oh, Saudara- pas udah tahu bahasa semua ini bahasa. Kemana kunci? Oh, keringatan, kepanasan, dibikinnya kipas ke sana. Nggak tahu aku, udah sakit kakiku ini ya. Sejak kau apa itu di situ tuh di ujung orang udah dinaikkan. Kenapa bisa main? Ibu sudah bosan sama lakinya? Cari Kenapa banyak, bisa naik ini? banyak kok Ini kok bisa cadangan di luar. Kok bisa naik ini? Iya, ibu minta kan ke sini. Enggak. Jadi gimana? Ibu dari sekte mana? Sekte? Mana ada sekte? Dari agama mana Maaf maksudnya? ya tadi pembicaranya nggak tahu tadi. Enggak apa-apa, biasanya itu menghibur juga kita di sini. Sekte itu apa Pak? Ini golongan dalam Kristen. Kristen apa maksudnya? Protestan, Katolik atau Oh, bapak saya Kristen Katolik. Ibu Margarita? Cuman mertua saya Kristennya Protestan. Jadi orang kami Kristen ini ikut suaminya, ikut sama mertuanya. Jadi Oh, gitu. Kristen Protestan. Ya, apabila Kristen itu menikah, itu wajib ikut suaminya. Oh, jadi ibu ini Begitu. Protestan sekarang. Iya, begitu saudara. Oke, iya. Ibu mau diskusi dengan saya? Apa yang dipertanyakan tentang siapakah si nabi palsu? Iya. Nabi palsu itu kita tidak bisa menentukan itu siapa. Lihat di Bible dulu, Ibu. Ada kok di tanda-tanda nabi palsu itu ada di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Matius berapa tadi Bapak? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Suaminya disuruh bikin kopi aja dulu. Iya, udah sibuk masing-masing. Iya, udah. Kuncikan aja pintu dari dalam, Bu. Tadi apa? Nggak tahu naik. Iya, nggak apa-apa. Kan kita sambil belajar. Itu dibuka di Matius 7 ayat 15. 15, iya silakan dibaca, Ibu. Tapi maaf dulu, Bapak kan Islam. Iya, Iya kan? iya, Bapak Islam kan? betul. Kenapa pembahasannya Alkitab kan sudah lari itu Bapak? Bukan bahasa Alkitab. Ini netral. Apakah Nabi Muhammad yang palsu? Kalau Nabi Muhammad, tolong tunjukkan data. Seperti apa ciri-ciri pengikut Nabi palsu itu? Kalau di dalam Al-Quran jelas Nabi Muhammad itu Nabi. Di Al-Quran surah Al-Ahzab, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu diutus sebagai penutup para nabi. Jadi justru Al-Quran yang menerangkan beliau nabi. Nah, sedangkan di Bible di Matius 7 diterangkan Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu.
Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itulah buah dari nabi palsu. Seperti itu Ibu Margareta. Nah, itu apakah Islam atau Kristen? Tidak bisa dikatakan Islam atau Kristen. Mungkin, tapi tandanya Ibu, tandanya kan tanda-tanda nabi palsu, buah dari nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, Tapi tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Bapa. bukan di situ. Yesusnya berkata tanda nabi palsu itu adalah memanggil Yesus Tuhan. Dari buahnya, muridnya, pengikutnya nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan. Itu dalilnya di dalam Matius 15, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Soalnya begini Bapak, mereka para Kristen ini banyak yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Jadi mereka disebut nabi palsu. Justru yang memanggil Yesus Tuhan itulah pengikut nabi palsu, Ibu. Coba Anda baca dulu, dibaca dulu, baru Ibu ngobrol. Waspadalah, ini judulnya pengajaran yang sesat. Waspadalah Ya. terhadap nabi-nabi palsu yang datang Siap. kepadamu. Yang datang kepada murid Yesus. Kepada pribadi kita. Bukan. Datang ke rumah kita gitu. Oh, bukan. Itu Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi muridnya. Dengan menyamar. Ya, didudukkan perkara itu dengan benar. Yesus sedang berbicara kepada Bani Israel muridnya. Tidak ada Kristen di situ, belum ada Kristen. Dengan muridnya Yesus. Iya. Dengan menyamar sebagai domba. Ya, menyamar sebagai murid Yesus, padahal bukan murid Yesus. Sebagai domba. Ya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Serigala yang buas. Ya. Yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau Ya. buah ara dari rumput duri? Ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan Ya. pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Betul. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Iya. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Benar sekali. Jadi, kata Yesus, dari buahnya, baca lagi Bu. Ayat berapa tadi ya? Udah lupa. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang Dan dilemparkan dan dibuang ke dalam api. Api neraka. Iya, neraka. Jadi dari buahnya lah kamu akan dapat mengenal mereka. Iya. Ya. Iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya, Masya Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini bapak-bapak gembala yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Dia Kehendak cuma menyebut kehendak Bapakku yang ada di surga bukan kehendak aku. Berarti Bapak dan aku itu adalah salah. Cara Ibu Margareta berargumentasi ini justru merupakan inti buah dari pengajaran nabi palsu. Karena Anda menganggap Yesus itu adalah Bapak. Berarti mau tidak mau Ibu pasti memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Betul? Iya kan? bukan terbalik. Jadi Banyak nabi palsu mengakui Tuhan Yesus itu
memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan, Tuhan katanya. Tapi seharusnya nabi-nabi palsu itu memanggil Tuhan Yesus itu harus Bapa. Nggak ada seperti itu dalilnya, nggak ada. Tunggu, sebab kan Tuhan Yesus di hari kematiannya sudah naik ke surga, gelarnya sudah menjadi Bapa, tidak Tuhan Yesus lagi. Gelar Tuhan Yesus di surga itu sudah Bapa sebutannya. Ya, justru cara berargumentasi Ibu Margareta ini bukti kalau itu adalah tanda pengikut daripada nabi palsu, memanggil Yesus Tuhan. Ibu malah lebih parah, memanggil Yesus Bapa. Lebih parah lagi. Coba dibaca lagi selanjutnya. Pada hari terakhir nanti, Kenapa Tuhan Yesus itu dipanggil Bapa? Karena dia cuma satu pribadi sama Bapa. nah justru Ibu menjelaskan ini itu adalah buah dari nabi palsu. Semakin Mana itu, ibu Bapak? semakin ibu menganggap Yesus Tuhan, semakin ibu itu menjadi buah yang matang dari nabi palsu ini. Tapi Gimana Yesus itu kan Kristus, Mesias. Dia adalah sang Bapa itu sendiri. Nah, semakin membuktikan ibu ini pengikut nabi palsu. Karena Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan. Bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya. Pada saat itulah, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua ini adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa itu ibu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Itu agamanya apa? Agamanya apa? Tidak bisa disebutkan agamanya, Bapak. Tidak bisa disebutkan. Gimana ibu menyembunyikan kebenaran? Itu Apakah Islam atau Kristen? itu penyembah berhala. Orang-orang penyembah berhala. Terima kasih Anda jujur. Memang betul. Karena dia menyembah bukan kepada pencipta langit dan bumi, tapi menyembah kepada Yesus. Tuhan Yesus bukan berhala. Tuhan Yesus itu sang firman. Yang memanggil Yesus dan bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus, itu berhala katanya. Itu adalah penyembah berhala. Berarti Anda mengatakan Balik, Bapak. Yesus itu berhala. Tidak, kebalik. Tuhan Yesus itu berasal dari surga, dari firman Allah. Terus kenapa orang-orang yang memanggilnya Tuhan diusir ke neraka? Karena tidak mengakui Tuhan Yesus itu Bapa yang sesungguhnya. Kalau orang itu mengaku Yesus sebagai Bapa, maka orang itu akan memanggil Tuhan kepada Yesus. Betul nggak? Yesus itu gelarnya sudah tidak Yesus lagi, Yesua, Kristus. Alamak. Yesus Tanda- itu dipanggil saat dia turun ke dunia berinkarnasi. Tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda pengikut nabi palsu berdasarkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pertanyaan saya, siapa yang bermukjizat memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen itu artinya Kristus. Ya, yang bermujizat dan mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Kristen. Bagus. Makasih Ibu Margareta. Kita sampai kepada akhir diskusi kita bahwa nabi palsu buahnya memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, dan Ibu sudah menyebut itu adalah Kristen. Terima kasih. Tapi Tuhan Yesus bukan nabi palsu.
Iya, bukan, betul. Saya setuju. Yesus itu bukan nabi palsu. Saya Bukan setuju. nabi Yang nabi palsu. palsu itu adalah yang mengajarkan bernubuat, bermujizat, mengusir setan dan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan dan panggilannya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Siapa itu yang mengajarkan memanggil Yesus Tuhan? Paulus. Kita memanggil Yesus Bapa. Paulus kita panggil Bapa juga. Dua berarti. Ibu juga tadi manggil saya Bapak. Jadi 3. Bapak itu sebutan Bapak Paus, Bapak Paulus, Bapak Suma. Bapak Pastor, kita panggil Bapak. Iya. Bapak Gembala. Ya, Bapak Botak. Karena Tuhan Yesus itu bukan hasil dari sperma. Tapi dalilnya berasal dari sperma. Ada di Bible Tidak, tertulis. Tuhan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Tertulis di Roma 1 Bunda nomor 3. Bunda Maria mengandung itu langsung melahirkan. Umpamanya Roh Kudus datang ke Bunda Maria hari ini, saat ini, dan keesokan harinya Bunda Maria melahirkan langsung. Ya. Tidak melalui proses 1 bulanan, 4 bulanan, 7 bulanan, tidak. Ya. Jadi langsung keluar jadi bayi. Bukan seluruh bangsa menyebut seperti ini, telah lahir Tuhan, Oh my God. juru selamat manusia yang hidup. Jadi kan Bapak, kita ini hidup, tujuan kita hidup ini seperti Bapak Paus yang sudah meninggal itu, itulah tujuan kita hidup. Bapak Paus Fransiskus yang baru meninggal, seperti itulah tujuan kita hidup. Memanggil Kita Yesus hidup- Tuhan. Bukan, kita hidup ini Bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Hidup kita ini berharga untuk hidup yang kekal. Hidup kita ini berharga, bukan untuk mati. Oke. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai utusan. sebentar ya, kita Iya, silakan. inilah hidup yang kekal. Judulnya doa Yesus. Doa Yesus Yesus berdoa. untuk murid-muridnya. Ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu Ya. bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Dan mengenal dan Yesus mengenal sebagai Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Tapi tidak ada berakhiran an, utusan bukan. Yang engkau utus berarti Yesus utusan. Tapi tidak tertulis akhiran annya. Mati meja. Diutus. Tidak boleh Dia ditambah-tambahi. diutus. Iya, Yesus itu diutus atau tidak? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti dia utusan atau bukan? Bukan utusan, Lalu? diutus. Ya, sama aja itu betul. Tidak boleh ditambahi, Bapak. Terus Anda memanggil Yesus Bapa itu apakah adakah dalilnya? Yesus Bapa nggak ada dalilnya Yesus Bapa. Anda cari dimanapun itu nggak ada. Itu Yesaya 9 ayat 5. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Yesaya 9 ayat 5. Itu bukan Yesus, Ibu. Telah lahir bagimu juru selamat pada hari ini. Itu bukan Yesus. Jadi siapa dong?
Itu Hezekia. Itu bukan Yesus. Masa? Apa Hezekia? Terus bapak-bapak gereja itu tidak itu. Ya, karena mereka pengikut orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kan tadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Kan begitu. Dari buahnya kau mengenal mereka, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Anda sudah menyebutnya itu adalah Kristen. Sebenarnya diskusi kita udah selesai. Nabi palsunya Belum, Bang. itu apanya lagi? Jadi yang nabi palsu siapa? Yang mengajarkan manusia memanggil Yesus Tuhan. Itu siapa? Tapi kan kata-kata Tuhan itu kan cuman gelar. Ya itu dia dalilnya begitu kok. Sekira cukup ya Ibu Margareta. Kita udah sampai Bisa Kita udah sampai. bisa bertanya tentang isi Quran. terkait dengan tema siapa nabi palsu. Al-An'am ayat 123. Kita Al-An'am. sedang membahas tentang nabi palsu. Oh iya, sorry. Ibu, Jadi Iya. kesimpulannya gimana nih? Nabi palsunya siapa? kesimpulannya nabi palsu itu adalah yang mengajarkan kemudian memanggil Yesus Tuhan. Oh, begitu. Ya kan dia bilang dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Nabi Oke, palsu nanti itu kita- bisa kamu lihat dari pengikutnya, yaitu memanggil aku Tuhan. Seperti itu. Nanti kita cari tahu ya siapa nabi palsu Oke, sesungguhnya. tanya Terima kasih. kepada pendeta atau siapa gitu. Makasih Ibu Margareta. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Tunggu saya. Siap. Hati-hati di jalan. Tolong suaminya dibukain pintunya lagi. Biar ribut lagi tadi. Silakan Bang Handi. Ya, ayo teman-teman yang Kristen naik, teman-teman Muslim juga. Ini kebanyakan ya minta naik. Yang mana yang Ada berapa sudah Bang Handi? 1747,5 yang minta naik. Hai. Aduh, mau ditanya sekte apa? Satu-satu gitu. Coba ini Bu Deborah. Ibu Deborah Muslim Kristen, Bu. Biasanya kalau Deborah itu Kristen. Bu Deborah. Bu Deborah. Ngomonglah Bu, daripada saya turunin nih, Bu. Semangat malam Ibu Deborah. Oh belum ini Bang Handi, belum, masih muter-muter beliau. Masih belum. Allahu Akbar. Bagaimana ya rumahnya Bu Lura tadi? Oh, alhamdulillah. Ada solusi, ada kemungkinan bisa dipakai. Insya Allah bisa. Bu Lura mah welcome aja. Tinggal teman-teman. Tapi jaraknya kok agak jauh ya? Lumayan jauh. Nah, itu dia kan, karena terasa kayak di Sudiang. Dari ujung ke ujung. Tapi nggak apa-apa, Tapi- Masya Allah. Setelah sampai di sana ya memang tempat istirahat sih. Itu masih daerah Jakarta? Udah enggak, udah kota. Oh iya, di Bogor, Bandung, Bogor. Bogor. 1 jam dari tempat Bang Handi, 2 jam. 2 jaman, 1 jam setengah lah. Oh dekat, Bang Handi dekatnya itu. Iya sih. Kayak ke Bolangi. Ya kurang lebih segitulah. Ya udah nggak apa-apa, niat baiknya Bu Lura itu kita hargai beliau. Tuh. Ada rumah kan di sana? Ada banyak. Oh, Ada kampus. Pas belakangnya kampus perguruan tinggi apa ya, ilmu Al-Quran. PT IKI. bukan. Jadi situ kereta api. mahasiswanya banyak mempelajari Al-Quran. Jadi Oh, syukur. pas di belakang. Bang Yosia.
Abang Yosia. Gimana sih minta naik Cami? Ngaduk-ngaduk sampah. Berisik. Ngomong aja jangan ngaduk-ngaduk. Lagi ngecor bang. Bang, udah di bawah udah ganti. Ngecor naik ngecor. Acor gini. Masih Silakan lengkap teman-teman. personil dia. Ya. Masih banyak teman-teman kita. Hengki Bang Handi. Iya kan? Pak lengkap di sini Pak Ketua masih ada. Oh ya? Iya, Di rumah Bang Handi? di rumah. Berapa yang minta permintaan Bang Handi? 1.772 setengah. Gak tahu yang setengah siapa itu. Waduh. Saking pusingnya gue yang mana. Coba ini. Jadi heng Bang Handi. Kok bisa? Ya karena kebanyakan minta. Tolong dong muslim loh. Dibatalin permintaannya ya muslim dulu ya. Ada tertulis TikTok tidak menanggapi, tutup aplikasi atau tunggu. Tunggu apa? aja. Ditunggu aja. Tunggu. Tunggu. Jangan ditutup. Tunggu. Paling juga 2 detik 3 detik itu. Tunggu ya. Oke. Terlalu banyak minta permintaan. Ini muncul berat. lagi. Tunggu. Gimana dong? Tunggu aja itu nggak ada masalah. Muncul lagi. Tutup aplikasi atau tunggu. Diklik nggak tunggu? Iya, klik tunggu ya. Klik tunggu. Tek. Edis TV lagi ngintip. Kok bisa? Masuklah Des. Ya. HP-nya panas. Iya Lunadi, kenapa? Oh, HP-nya panas sekali Bang Handi. Kok bisa HP-nya panas? Karena kebanyakan yang minta sih berat jadinya. Permintaan numpuk loh, 1.772 setengah yang minta. Panas sekali HP. Termasuk Pak Johnson itu saya hitung setengah dia. Coba tutup kamera dulu bentar, biar nggak panas. Tutup dulu ya. Iya panas. Juga itu nggak respon. Nggak respon Bang Handi. Tungguin dulu, tungguin. Atau disiram aja airnya HP-nya ya. Kok bisa ya teman-teman? Bang Handi bisa naikkan orang nggak? Bisa. Coba Ini aja ada saya dulu. naikkan nih Lunadi nih, tapi nggak kelihatan di situ. Iya, Lunadi. nggak ada. Lunardi. Coba saya turunkan dulu Lunardi ya. Ya, aku bisa turunkan. Coba naikkan satu lagi ya. Di sini nggak bisa. Nggak Tinggal. merespon di sana. Iya betul. Ini coba nih. Ya, ini saya naikkan tuh Johnson Purba. Nggak kelihatan di situ. Saya turun dulu. Gimana ceritanya kalau saya turun? Ya rungkat lah gimana sih? Nggak muncul di sini Bang Handi. Tempat saya muncul nih Johnson Purba. Malah komentar teman-teman nggak goyang di sini. Ya, yang terakhir muncul Iya. komentarnya ini Bang Jaun AT. Edis Lagi TV hang itu. ngintip, Bang. Jadi Lagi gimana? hang. Tungguin dulu, ntar normal kok. Oh ya siap. Nah, udah, belum ya? Belum. Terlalu banyak multi. Teman-teman bisa nggak yang muslim dibatalin dulu ya, kalau monitor ya? Nggak tolong gitu, yang muslim tolong dibatalin dulu ya. Supaya enteng, kasihan lo. Ini malah nggak mendukung, malah memberatkan gitu. Nggak bisa ini Bang Handi. Atau dirungkatin aja dulu. Coba rungkatin lagi dulu, baru balik Iya. lagi. Sebentar aja kok. Bentar ya teman-teman. Nanti setelah rungkat ini teman-teman jangan lagi minta permintaan ya. Ini berat kali nggak bisa ini. Nggak bisa. Sat gimana nih Sat? Tengok ini. Dari tadi kayak gini.
Tutup dulu. Saya matikan dulu Bang Handi ya. Teman-teman, izin sejenak ya. Karena ini teman-teman kita di bawah terlalu banyak minta permintaan. Jadi hang di tempat saya. Ya Bang Handi, Tutup dulu. tutup dulu ya Bang. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rungkan ini belum rungkan. Masih yang tadi ya? Kok bisa? Masih yang tadi kan ya? Oh ya? Wow, kacau ini. Kacau TikTok kalau begitu. Oh, tidak berhenti tadi ternyata teman-teman. Rupa-rupanya lanjut. Ini masih ada teman-teman kita yang Muslim di apa? Ditarik permintaannya lagi kawan. Kita naik lagi kembali. Cakarudu mi mengantuk, Indonesia telah mengantuk. Mana ini? Saudara kita ini. Saudara Bang Handi juga nggak ada. Teman-teman bagusnya kalau bikin akun untuk disiapkan diskusi itu nama akunnya yang Kristen agak ke Kristen-Kristenan, yang Islam ke Islam-Islaman, supaya kita bisa langsung naikkan gitu loh, kita bisa langsung tahu oh ini Kristen, ini Islam gitu. Sabar ya teman-teman. Bismillah. Bisa naik enggak? Oke. Kalau kayak gini telepon aku jadi pendek bang. Halo, selamat malam, saudara Kevin. Oh jawab lah kalau kayak gini kenapa jadi pendek? Saudara Kevin, abang sehat? Bang? Misal ceramah-ceramah kawan sok kali kau. Apa dia bilang tadi? Apa kau bilang? Nanya, cuman cara dapat jodoh sel. Cara dapat jodoh terus. Alamak. Ini bisa dapat jodoh. Saya turunkan ya.
Halo. Selamatkan malam. Yang di YouTube juga terima kasih udah ada di YouTube sama-sama ya. Saudara Weldi, selamat malam. Bagus, ngerjain saya berarti. Ober Pereira. Semangat malam Saudara Robert. Selamat malam Bang. Malam. Dari sekte mana Bang? Oh, saya Muslim Bang. Penggemar Abang. Oh iya. Biasa dibawa aja Bang. Iya, makasih. Oke. Setral Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Yosep, apa kabar Saudara Yosep malam ini? Sehat? Saudara Yosep? Yosep, selamat malam. Saudara Yosep, selamat malam Saudara Yosep. Teman-teman sekalian, tidaklah mungkin seorang Edis atau RK atau yang lain tidak mengetahui kalau saya lagi live. Gak mungkin. Ini kita sudah 1 jam lebih, ya, tapi mereka nggak hadir-hadir. Jadi terjawab sudah kan? Mereka menantang orang tidur. Ketika orang sudah bangun, pura-pura pingsan. Nggak mungkin dia nggak tahu, nggak mungkin nggak ada kabar. Ya, sehingga yang teman-teman Kristen jemaah-jemaah biasa ini juga takut ke sini. Mungkin karena trauma kali ya. Semangat siang. Halo. Halo Bang. Halo. Iya, malam. Dari sekte mana Bang? Malam juga saudara. Saya Muslim Bang. Muslim, Masya Allah. Sehat Luar selalu Bang biasa. Juma. Salam dari Lombok. Alhamdulillah. Iya, makasih. Gimana keadaan Lombok? Sehat semua teman-teman di sana? Ya Alhamdulillah Bang Juma, sehat semua. Bang Juma gimana kabarnya sama keluarga? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Anda pergi tanpa pamit. Nggak sopan. Harusnya pamit dulu Bang, baru turun. Jangan langsung turun. Itu namanya nggak sopan. Kita masih mau ngomong, Anda langsung pergi. Itu Bang. Pamit dulu kek. Ya kan ya teman-teman ya. Kita masih mau ngomong langsung turun. Iya toh. Ya, semangat malam menjelang besok. Saudara Ferry Budi, apa kabar? Dari sekte mana? Waalaikumsalam. Maaf Bang, kepencet Bang. Oh, Muslim, Masya Bang, Muslim. Allah. Subhanallah. Amin, Bang. Panjang umur abangku. Amin, ya, amin. sehat. Amin. Kasih. Turunin aja Bang. Iya, makasih Bang. Terima kasih. Untuk laut, apa kabar? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum Bang. Dari sekte mana? Saya orang Makassar, Islam. Makassar. Oh, Islam. Makassar. Iye. Tuh goa. Apakah reba? Baji Goa ki di mana ki? Nake rigoa ri Limbung. Oh, Limbung. Oh, dekat pacuan kuda. Bukan, Parantambung itu kalau pacuan kuda. Oh, iya. Ada perumahan tadi.
Di Maros. Oh, di Maros, Di. Iya. Siapa tau mau. Kalau lewat belakang dekat sekali, Ji. Iya, ada adekku cari-cari tapi nanti aku tanya. Tanya Maki. Tidak lewat Banji toh. Lewat Bangki kalau Maki, kecuali kalau kita mau ke ski ya. Oh, begitu. Siap. Iya, iya, iya. Oke, sampai dulu ini. Di mana gini? Di Jakarta kah? Di Makassar Ji juga. Tabe di kalau mau kita turun pamit ki bagus. Mana poing injo sila sare batang ki puna ertong ki berpisah berkana-kana ki juga. Ya tawa. Hets, saudara Jenika apa kabar? Masih Kristen saudari ini? Saya Islam dari lahir, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan lihat dari namanya. Mau Kak bertanya ini. Orang Makassar juga. Iya, mau Kak bertanya kenapa agak soft spoken ki sekarang. Dulu menyala-nyala ki kayak Bung Karno. Tidak, jika tidak ada juga siapa juga mau di ini, tidak ada mau dilaru-larui, tidak ada. Itu lagi dilembut-lembutin, Tapi tidak ada dulu naik. semangat ki menonton. Ya, dulu kalau memang semangat mana-mana. dia, Kalau nasami. sekarang agak Tapi kan kayak sekarang nggak bisa ngoyo, ki semangat, karena kalau semangat ki, nggak ada yang datang. Ya begitu yang Itu lagi nah lembut-lembut ki saja, nah tidak ada yang mau naik. Apalagi kalau keras memang Maki. Iya, ini saya mau bertanya kenapa nih Bang Zuma sekarang soft tidak ada yang mau naik di sini. Apa namanya itu? Coba beng kesini ki beng Edis di sini kalau tidak semangat kubungki. juga menonton kalau begitu. Begitu. Suruh mi coba Edis naik ke sini kalau kau tidak kutelanjangin celananya. Iya, tunggu Yang naik juga orang tidak tidur. mengerti Bible. Nah baca saja Bible-nya dan tidak. Apalagi mau paham. Begitu. Iya paling. Semangat kita paling supaya semangat tongkit kita dibawa ini. Menonton sampai pagi. Semangat Kia, tapi tidak ada petolo-toloi datang. Iya kita cari nih dulu di. Iya pada itu mau bertanya. Makasih. Pada itu mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Igo, apa kabar? Masih ke gereja Bang? Kabar baik Bang Zuma, apa kabar? Baik. Masih ke gereja? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di gereja mana? Katolik atau Protestan? Katolik. Tema kita gimana Bang? Silakan digaskan. Menarik ini. Iya, silakan. Menarik ini. Jadi gimana Silakan, Bang? Aku butuh pencerahan ini. Kok butuh pencerahan pula? Kita mau bahas tema. Iya, bahas tema siapakah nabi palsu? Aku kan nggak mau ini kan mau menanyakan tadi itu sempat ngikut-ngikut yang sebelumnya itu Bang. Matius berapa itu? Dibahas. Matius 7. Matius 7. Bunda Mila ada di bawah. Iya. Ayat 21 sampai 23. Diawali dari nomor 15-nya Bang. Karena di situ penentunya, golnya itu di 22-23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Di situ murid Yesus, Bani Israel, keturunan Yakub. Datang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Gitu Bang. Dari buahnya kamu bisa mengenal nabi palsu itu. Salah satu buahnya adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu tersebut menurut Yesus. Nah, saudara Igo ini kalau mau jujur, antara Islam dan Kristen, siapa yang memanggil dan bermukjizat pakai nama Yesus, Bang? Oh, kami. Nah. Karena Masih kami mau memang bertahan? mengimani, memang mengimani bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah putra Allah. Dan memang di kedua belah kitab, baik di Alkitab maupun di Al-Quran pun dinyatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Rohul Allah Kalimatullah. Jadi kami mengimani dari situ bahwa Yeshua HaMashiach memang
tidak pernah secara gamblang dinyatakan dia dalam Alkitab maupun Yeshua sendiri menyatakan dirinya di Alkitab bahwa Yeshua adalah Allah. Tapi dari seluruh ayat-ayat yang diceritakan oleh murid-murid ini memang mengarahkannya bahwa Yeshua adalah Allah karena dia adalah putra Allah, seperti itu. Dan kalau saya sekarang kalau kita berbicara kalau tadi ngikutin apa tuh namanya diskusinya yang sebelumnya tadi, kasihan juga itu Bang. Iya. Jadi gini kawan, kalau kita melihat Kejadian 6 nomor 3, di situ Elohim mengatakan bahwa rohku tidak selamanya beradab dalam diri manusia. Betul. Berarti roh kita ini roh Allah bukan? Kita hidup di dunia ini karena roh Allah, karena karunia-Nya Allah. Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kami semua yang ada di kepada kami semua yang ada di dunia, belum tentu kami bisa hidup kan? Dan ini berbicara mengenai roh yang Anda tadi bawa di Al-Qur'an, Ruhullah, kalimatuhu atau kalimatullah. Nah, ternyata Bible yang menjawab bahwa seluruh manusia dalam dirinya ada roh Tuhan. Betul. Nah, berarti sama dengan Yesus. Rohnya Yesus sama dengan roh kita. Betul. Pembedanya, roh Tuhan datang ke ibu kita melalui persetubuhan. Roh Tuhan datang kepada Maria tanpa melalui persetubuhan. Itu aja bedanya. Betul. Jadi kalau kami itu ya bisa dibilang istilahnya zaman sekarang, Yeshua HaMashiach itu demigod. Tahu kan Bang demigod? Ya. Demigod itu kan anak setengah dewa lah. Kalau zaman dulu tuh ada namanya Hercules. Nah itu dia makanya. Ya, tapi di dalam ayat ini saya sambil bercanda ya Bang ya, saya nggak mau menjelek-jelekan, saya nggak ada maksud menjelek-jelekan juga karena saya memang mengimani Yeshua HaMashiach. Tapi memang di dalam pengajarannya Yeshua HaMashiach di Alkitab itu semuanya tidak pernah menyatakan bahwa Yeshua selalu berbicara saya adalah Allah. Itu tidak pernah terucap seperti itu karena ada beberapa kalimatnya seperti yang dikutip. Contoh, saya ambil kutipan Yohanes 8 ayat 29 kalau nggak salah ya. Di situ mulainya dari ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Bahkan dari zaman dulu pun Yeshua HaMashiach sudah ditanya. Nggak cuma Bang Zuma saja yang nanya, nggak cuma saya saja yang nanya. Dari zaman dulu pun udah ditanya, siapa? Lu tuh siapa? Lu tuh siapa Yeshua? Kok tiba-tiba lu tuh ngaku-ngaku lu tuh adalah Allah? Lu tuh siapa? Bahkan Yeshua pun nggak menjawab. Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Bla 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 sampai ayat ke-29. Jadi kalau menurut saya dari dulu pun Yeshua itu tidak pernah mau menyatakan, mengucapkan dari mulutnya bahwa dia itu adalah Allah. Tapi secara analoginya Yeshua selalu berbicara bahwa dia adalah Allah. Secara analoginya ya, dia adalah Allah dan tidak ada dari semua yang dilakukan oleh Yeshua, tidak ada satupun yang menurutku di dalam Alkitab tidak ada satupun yang diajarkan oleh Yeshua itu yang jelek, yang jahat. Dan udah dari zaman dulunya kami orang Kristen, kenapa kok kami itu orang Kristen tuh mau dijelek-jelekan, orang Kristen pengikut Kristus ya,
dalam hal ini baik Kristen Katolik, Ortodoks maupun Protestan dijelek-jelekan, dianiaya, bahkan rela untuk mati. Karena memang dari dulunya memang udah digituin. Nggak bisa kita melawan kodrat, ya udah terima aja. Oke, baik. Tapi terkait dengan siapakah nabi palsu, ini yang aku mau sampaikan adalah kita tidak bisa membaca perikop ini patah, Bang. Izin. Kita nggak bisa membaca perikop ini hanya sepotong-sepotong. Kalau aku membacanya adalah, tadi kembali lagi ke Matius yang tadi abang sampaikan ke siapa tadi, kakak tadi. Mengenai nabi palsu, itu Yesua itu mau menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa apabila ada yang mengajarkan kepada mereka mengajarkan kepada mereka untuk memanggil Yesua sebagai Tuhan, sedangkan sedangkan kelakuannya mereka itu melenceng dari ajarannya Allah, Yesua tidak akan menjawab, bahkan Allah pun tidak akan menjawab mereka ketika mereka di surga, karena pada hakikatnya pintu surga itu adalah hak prerogatifnya Allah, dan itu tergantung apa ya, ridhonya Allah, bukan tergantung siapa-siapa. Gantian boleh, Bang? Boleh. Oke. Kita diskusi ya, Bang. Tadi Matius berapa, Bang? Aku nyari-nyari. Matius 7, 15 sampai nomor 23. Jadi gini, saudara. Ada dua kelompok. Yang pertama kelompoknya Yesus, murid-murid Yesus. Yang kedua adalah kelompok pengikut nabi palsu. Sama-sama menjadikan kemudian Yesus ini sebagai tokoh. Jadi kalau saudara ego, saya memandang ego ini korban nabi palsu. Karena setiap data Yesus berkata tentang dirinya, itu nuansanya selalu Yesus ini Tuhan. Padahal Yesus sendiri berkata loh, di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Tentu segala firman ini mencakup Yohanes 8 yang saudara maksud. Betul? Ya, betul. Ketika murid-murid menerima semua firman itu, apa endingnya? Muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid setelah menerima segala firman bukan mencomot data demi data, tapi semua firman yang Yesus serahkan kepada muridnya, muridnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sedangkan pengikut nabi palsu, bersin pun Yesus sudah jadi Tuhan bagi mereka. Apatah lagi kalau sudah Yesus berkata, aku begini, aku begitu, pasti Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Padahal Anda membaca tadi Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau tidak membiarkan aku seorang diri, berarti mereka berdua. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan, setiap yang menjadi korban nabi palsu, jangankan mengatakan Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pun pakai nama Yesus. Itu kata Yesus loh, Bang. Jadi kalau hari ini Anda menatap, oh Yesus ini Tuhan, oh dia Tuhan, itu karena Anda korban dari si nabi palsu. Yesus mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buah itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat, meramal pun pakai namaku. Itu Anda temukan di mana? Di Islam atau di kami? Di Islam atau di Anda? Di Islam atau di kami lagi salah itu. Iya, oke. Di Islam atau di Kristen? Ya. Sedangkan terakhir, kalau kita ingin melihat data nabi palsu ini, harusnya kita bertanya, kan dari buah kita lihat, dari buahnya kita lihat. Sekarang kita tanya Yesus. Yesus, siapa dirimu? Menurut kesaksianmu, kau itu siapa? Kita lihat. Apa jawaban Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku. 5
nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apatah lagi hanya kesaksian jemaat biasa dari Kristen, jemaat pendeta, pastor. Yohanes Pembaptis aja yang membaptis Yesus, kesaksiannya masih rendah dibandingkan kesaksian Yesus. Lebih penting kesaksianku. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat yang aku lakukan, tanda-tanda yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Bapa, bukan Bapa itu sendiri. Jadi kalau hari ini saudara ego bersaksi Yesus itu Tuhan, silakan. Tapi saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Tunggu Bang, aku tambahin Silakan. Bang. Ini biar teman-teman Nasrani juga pusing juga, walaupun aku juga Nasrani. Silakan. Aku tambahin, ketika Yesus selesai disalib, Allah, Yahweh, itu aku lupa ininya ayatnya. Tapi ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah itu menyampaikan bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes 3. Oh itu bukan, kamu malah lebih hafal dari aku. Artinya di sini Yesus salah atau bukan? Bukan. Yesus itu bukan berkata, Tuhan tidak berkata begitu. Nah, terus? Di data 16-nya itu bukan setelah penyaliban. Bukan setelah dibaptis, Bang. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Berarti tahu nggak definisi anak? Tahu nggak definisi anak bagi Yahudi? Anak Tuhan, anak Elohim. Apa tuh? Anak itu adalah hamba Elohim. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Aku tidak menyalahkan kalau itu betul. Berarti Yesus inilah hambaku. Berarti Bapa mengatakan inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Oh, sorry, dibedakan Bang. Jangan menyamakan antara yang ada di Amsal dengan yang ada di Perjanjian Baru. Karena apa? Karena ini ada dua gaya bahasa yang berbeda. Yang ada di Amsal itu adalah gaya bahasa dari Yahudi. Baik. Kalau begitu baca Kisah Para Rasul 3, baca Kisah Rasul 4 nomor 30. Anak kan? Yesus disebut sebagai hamba yang kudus. Betul. Hamba yang suci. Hamba yang suci. Tapi di situ pada saat poinnya adalah bahkan gini, aku tambahkan juga. Ini biar teman-teman Nasrani bingung juga nih. Jangan cuma aku aja yang bingung. Kalau teman Muslim bingung ya wajar karena tidak pernah, ya jarang yang teman-teman Muslim yang belajar dalam mengenai Alkitab seperti Bang Zuma kan. Ada lagi yang lebih membingungkan. 1 Yohanes 2 ayat 22. Mengenai nabi palsu juga. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Berarti status kodratnya Yeshua HaMashiach di sini itu sebenarnya Allah, Tuhan, atau anak, atau menjadi satu. Itulah iman kita, Bang. Kenapa dalam setiap pengajaran Nasrani, kekristenan, Katolik maupun Protestan hal ini memang diperdebatkan? Karena itu adalah kesatuan yang tidak bisa dilepaskan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sama saja kita melepaskan antara jasad tubuh kita dengan roh Allah, roh yang ada di dalam tubuh kita, dan juga cahaya yang menerangi jasad dan roh kita, nur yang menerangi jasad dan roh kita. Itu tidak bisa, itu tiga kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, dan itu adalah keimanan Kristiani yang dari zaman dulu diperdebatkan oleh orang Yahudi sampai sekarang diperdebatkan oleh orang yang tidak percaya mengenai Kristus. Karena memang pada dasarnya kenapa saya tetap mengimani bahwa Yeshua adalah putra Allah dan Yeshua adalah firman Allah yang hidup di dunia dan merupakan cerminan pribadinya Allah yang hidup. Saya nggak bisa ngomong secara gamblang, kalau misalnya berbicara sama abang, saya nggak bisa ngomong secara gamblang, Yeshua adalah Allah itu sendiri, karena beliau juga nggak pernah menyatakan itu di dalam Alkitab. Tapi
kebanyakan dari imam-imam akan menyampaikan bahwa ya kalau gitu kamu tidak mengimani bahwa Yesus adalah Allah. Nggak bisa juga. Coba carikan saya di ayat di Alkitab yang memang secara nyata Yesus itu ngomong bahwa saya adalah Allah. Cari. Ketemu nggak Bang? Nggak kan? Nggak ada. Nggak ada. Saya pun juga sama. Kalau saya mengimani Yesus itu adalah putra Allah, dia adalah roh Allah, dia adalah kalimatnya Allah, dia adalah firmannya Allah. Oleh karena itu saya melihat Allah yang hidup dalam sosoknya Yeshua. Dan apa yang Yeshua ajarkan di dunia ini sedikit pun tidak ada yang salah mengenai kemanusiaan, baik itu secara kemanusiaan maupun secara spiritual kepada Allah. Bagaimana cara berdoa, kayak saya sempat memperdebatkan. Saya itu sirik dengan teman-teman muslim. Kenapa? Selama 30 hari kemarin, bulan Ramadan, teman-teman muslim itu begitu sangat disiplinnya berpuasa. Sedangkan kami, teman-teman Kristiani, dikasih waktu 40 hari untuk berpuasa, tidak satu pun yang betul-betul disiplin. Padahal itu di bulan yang sama loh Bang. Kemarin itu bulan yang sama kita berpuasa. Teman-teman abang berpuasa 30 hari, kami berpuasa harusnya 40 hari. Tapi kami tidak pernah tahu pakemnya puasa itu seperti apa. Sedangkan saya selalu nanya, waktu dulu Yesus berpuasa 40 hari gak? Berpuasa. Bagaimana cara Yesus berpuasa 40 hari? Pernah nggak dibahas di dalam Alkitab? Bagaimana cara Yesus berpuasa 40 hari? Kalau teman-teman di Muslim, jelas. Berpuasa dari jam berapa, selesai jam berapa. Apa yang harus dibaca? Apa yang harus disolatkan? Kalau ini enggak. Jadi kalau misalnya terkait perdebatan apa misalnya nih, siapakah, kembali lagi ke topik, siapakah si nabi palsu itu? Saya nggak mau tendensi siapa, menyebut siapa dan segala macam, tidak. Tapi memang sudah dinubuatkan dari dulu bahwa setelah Yeshua itu akan banyak orang yang menyebut dirinya adalah nabi. Bener nggak Bang? Bahkan setelah Nabi Muhammad pun, Muhammad meninggal, banyak kan orang-orang yang mengaku nabi. Betul apa salah Bang? Kalau di dalam pengajaran Nabi Muhammad itu dia tidak mengatakan banyak. Cuman apapun itu yang terjadi terkait dengan nabi palsu, itu yang saya katakan di awal. Al-Quran tidak menyatakan akan adanya nabi palsu setelah Nabi Muhammad dan mengajarkan satu pengajaran yang menyesatkan kemudian kepada umat Islam, itu tidak diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah buah dari nabi palsu itu. Ya itu tadi tanda-tandanya memanggil Yesus, bernubuat, bermukjizat. Nah itu ada di Kristen. Jadi apapun pola yang saudara saya lakukan, yang saudara katakan, kata Yesus adalah kalau sudah terdapat buah dari nabi palsu itu, maka batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau ada kebaikan di dalamnya, di atas buahnya itu ada yang tidak busuk, tetapi batang ini menghasilkan buah yang tidak baik, maka bukan cuma buahnya yang dicopot, dibuang ke dalam neraka, bukan, tapi batangnya, kata Yesus. Artinya kebaikan yang muncul pada buah tadi itu bukan dari hasil murni dari nabi ini, tetapi mungkin karena melihat sekelilingnya umat yang lain sehingga juga mereka juga melakukan hal yang baik. Tetapi namun itu dipertegas Bang. Kalau cuma melihat Matius 7, ini kita diskusi ya. Kalau hanya melihat Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20 berapa tadi ya? 23. Itu memang kan itu disampaikan. Itu adalah perumpamaan bagaimana murid-murid itu membedakan mana nabi yang betul, mana yang mana yang nabi palsu. Nah, di situ kan sebenarnya di situ kan kalau saya ngebacanya, sebenarnya di situ kan Yeshua itu mau menyampaikan bahwa nggak ada lagi nabi setelah gua adalah nabi terakhir. Murid nanya, gimana cara gua membedakan? Ya lu lihat aja, kalau misalnya dari apa yang diajarkan itu nggak ada itu Bang, nggak ada nabi terakhir, malah Yesus mengatakan kamu akan mengenal mereka.
Yesus terkait dengan Nabi datang setelah dia itu dia sebutkan dalam Yohanes 16 bang. Roh kebenaran yang datang akan memuliakan aku, akan mengingatkan kepadamu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Itu berarti masih ada pengajar. Masih Yohanes 16 nomor 7 sampai 16, nomor 7 sampai nomor 15. Bahkan Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Kan Yesus katakan. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti ada keagamaan yang jauh lebih baik daripada ahli Taurat. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran, tentang keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Itu siapa pelakunya? Bahkan kalau Anda melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, apa kata Bible? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi akan diutus sama seperti Musa dan akan terjadi? Tuh nomor di Kisah Para Rasul 3, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Siapa nabi tersebut? Jadi salah saudara Igo kalau Anda mengatakan setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Kata Yesus ada. Karena Yesus mengatakan kerajaan Bapa, kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Gitu bang. Jadi salah kalau misalnya abang ini mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Itu salah. Ada nabi, nabi asli dan juga nabi palsu. Ya, jadi kembali saya katakan kepada saudara bahwasanya ketika dikatakan nabi palsu, Yesus berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Sedikit saya tambahkan. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Dalilnya di mana? Yeremia 50 nomor 17. Lalu serigala yang mana? Baca Kejadian 49 nomor 27. Benyamin dipanggil oleh bapaknya Yakub. Benyamin, kadia. Kemudian Yakub menubuatkan, menceritakan tentang tipikal keturunan Benyamin. Keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya. Nah, siapa berlaku keturunan serigala ini? Keturunan Benyamin ini? Paulus. Di mana itu? Paulus mengakui. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah keturunan Benyamin. Berarti nubuat Kejadian 49 nomor 27 digenapi oleh si Paulus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Bahkan di dalam Matius 12 nomor 38, Yesus juga berkata kepada muridnya, angkatan jahat ini yaitu orang Farisi. Angkatan jahat itu adalah orang Farisi. Angkatan jahat orang Farisi ini akan bertobat. Setelah bertobat dia akan kemasukan 8 setan di dalam dirinya, lalu lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Bahwa orang yang seangkatan saya, kata Yesus, orang Farisi akan kerasukan 8 iblis di dalam tubuhnya dan jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Itu kata Yesus bang. Jadi jelas sudah bahwasanya ketika Yesus bercakap-cakap dalam Matius 7, dia sedang berbicara kepada muridnya. Waspadalah kepada orang-orang yang datang kepadamu mengaku muridku, mengaku domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala. Artinya ada oknum yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Oknum ini mengaku sebagai pengikut Yesus. Inilah nanti yang akan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan,
mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Coba Anda baca dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, dia sampai ke Kaliki nyeberang lautan. Engkau menjelajahi daratan sampai ke Roma untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau tobatkan orang itu, kau jadikan dia orang neraka, dan orang itu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang di luar Bani Israel? Paulus, bang. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus, kata orang Yahudi saat itu, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari Kristen. Itu dalil. Berarti dialah orang yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, yang orang Farisi, ahli kitab, dan juga adalah orang munafik. Gitu saudara. Makanya buahnya ya mohon maaf, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat. Meskipun di Kristen ini tidak semuanya jahat, tapi karena dia bertumbuh dari pohon yang palsu, maka harus ditebang semuanya. Makanya di Al-Quran mengatakan bahwa semua dosa diampuni kecuali satu, yaitu dosa syirik. Seperti itu. Jadi artinya meskipun orang Kristen ini baik, tetapi dia masih menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, ya neraka tempatnya. Itu kan kata Yesus, bang. Hidup kekal ini itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Artinya Yesus memberikan hidup yang kekal bila mana orang itu mengenal Yesus ini hanya sebatas utusan. Tok. Karena yang satu-satunya Tuhan adalah yang mengutus. Yesusnya adalah utusan. Jadi ada 2 oknum yang harus dikenal. Yang pertama hakikat pencipta langit dan bumi, satu-satunya pencipta. Yang kedua adalah Yesus sebagai Mesias, utusan Tuhan ke atas muka bumi untuk Bani Israel. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu baru bisa hidup kekal. Dan itu iman kami. Sedangkan kalau saudara, ya itu tadi. Dia adalah firman, dia adalah roh, dia ini dan seterusnya. Itu kan cara Anda kemudian menarasikan iman saudara yang memang Anda menginginkan Yesus Kristus ini sehakikat dengan Tuhan. Hanya iblis, bang, yang mau Tuhan ini dikudeta dan disejajarkan dengan makhluk. Hanya iblis. Orang yang beriman tidak akan mungkin mendudukkan Tuhan pencipta langit dan bumi ini setara tingginya dengan makhluk. Yesus mengatakan apa? Bapa yang mengabulkan doanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus, bang. Nah, jadi dia nggak setara dengan Bapa. Betul. Dia itu, ya. Kalau itu aku nggak, kan itu aku dari awal kalau itu aku nggak ini, bang, nggak membantah aku mengenai hal itu, karena itu memang dasar iman kita Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa yang mengenal Bapaknya, siapa yang mengimani Bapa, Allah Subhanahu Wa Taala dengan Yeshua HaMashiach sebagai Putra Allah, sebagai anaknya Allah, Rohul Allah ada di situ, Kalimatullah ada di situ, dan Roh Kudus. Karena kita hakikatnya manusia itu adalah Roh Kudus. Tapi kembali lagi ke dalam topik, di dalam topik siapakah si nabi palsu ini, Yeshua memang menyampaikan dengan semua perumpamaan yang bikin pusing itu, ditambah dengan dia juga menyampaikan bahwa ciri paling utamanya itu adalah ketika orang tidak menganggap Yeshua sebagai Mesias, penyelamat, itu sama aja kayak itu adalah tanda nabi palsu, bahwa Yeshua bukan penyelamat, berarti dia menyangkal Allah semesta alam, dan dia juga akan menyangkal Yeshua sebagai anaknya juga. Itu kan tertulis juga yang tadi saya sampaikan, membuat mengenai nabi palsu penambahannya di sebentar, Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15 tadi yang Bang Zuma udah sampaikan ya. Di nubuat nabi palsu ada tambahannya lagi itu, Bang, selain Matius 7 ayat 15. Aku lupa lah. Tadi udah masuk.
Oh, Yohanes 1 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jadi dalam hal ini bahwa di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22 itu dijelaskan secara jelas bahwa Yesus menyampaikan siapakah sih pengikut nabi palsu? Pengikut nabi palsu itu adalah memang dari dulu sudah dinubuatkan. Semua yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, sebagai antikristus, dialah yang menyangkal Bapa dan dialah yang menyangkal Anak. Ya itulah yang memang dari dulu sudah diperdebatkan, Bang. Dari zaman Yesus masih hidup sampai sekarang Yesus sudah nggak ada. Dan kalau tadi Abang menyampaikan bahwa ini ajarannya siapa, ini adalah ajarannya Paulus, itu kami juga tidak bisa menyangkal, karena di dalam Kisah Para Rasul pun Paulus juga menyampaikan bahwa yang disebut Kristen itu adalah ketika Paulus menyebut mereka itu Kristen di Antioquia. Jemaat-jemaat yang ada di Antioquia itulah pertama kali orang-orang pengikut Kristus berkumpul disebut Kristen. Jadi yang menyebut dirinya penyebutan Kristen itu sebenarnya bukan Yeshua, tapi adalah Paulus. Itu saya nggak bisa memperdebatkan karena itu memang betul tertulis dan itu memang Paulus yang menyatakan demikian, Bang. Jadi dalam hal ini yang ingin disampaikan Yeshua di Matius 7 ayat berapa tadi? 21 sampai 23 itu Yeshua pengen menyampaikan bahwa Yeshua pengen menyampaikan bahwa kalau murid-murid pengen tahu mana ajaran nabi palsu, yaitu nggak mungkin buah yang dari batang anggur, buah pokok anggur kemudian jadinya bukan anggur. Itu mah kelihatan. Dan apa ya, kalau menurut saya sih gitu, Bang. Jadi kalau tadi Abang bilang bahwa kami pengikut ya Kristus yang menyembah Yeshua sebagai Tuhan, itu adalah pengikut nabi palsu dan itu yang akan masuk ke neraka. Ya aku sih nggak bisa komentar banyak, ya itu udah nasibnya kita lah. Salahnya sendiri, salah ngikut kalau kata mereka. Tapi kalau untuk kami yang mengimani bahwa keselamatan itu tetap datangnya dari Kristus. Dan memang baik di Al-Quran maupun di Alkitab sudah disampaikan bahwa yang nantinya akan datang, Imam Mahdi yang akan datang ke dunia ini, yang akan menentukan siapakah yang akan masuk surga dan neraka, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, itu adalah Nabi Isa. Entah itu Nabi Isa yang kami percaya ataukah Nabi Isa yang memang tertulis di Al-Quran, tapi kedua kitab tersebut menyampaikan bahwa ya memang Nabi Isa yang nantinya akan datang. Tinggal nanti kita tos-tosan aja siapa yang masuk neraka, mana masuk surga, mana masuk neraka. Hanya kan kita ya berharap ya kita semua bisa masuk ke neraka. Satu-satunya jalan ya kita tetap mengimani, kita tetap berbuat baik, kita melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Poinnya adalah sekarang yang diperdebatkan adalah cara mana sih yang berkenan, cara nabi mana yang berkenan terhadap Allah, cara nabi mana yang mendapatkan ridhonya Allah. Karena hakikatnya surga itu semuanya kan ridhonya Allah. Setuju nggak, Bang? Iya. Kalau Allah tidak ridho, nah kita nggak akan masuk surga. Nah itulah yang aku sering, itulah yang aku makanya sering bertanyakan dengan teman-teman Nasrani maupun semua imam-imam gereja. Kalau teman-teman di Muslim itu sudah jelas pakemnya berpuasa, bersedekah, sholat. Nah kita pakemnya hanya dengan mengikut Kristus. Nah sekarang kalau misalnya kayak contoh di Rutnya Patra Niaga, pengikut Kristus, korupsi gede, ngoplos BBM, wow luar biasa. Pertanyaannya, apakah beliau akan apakah Allah akan berkenan terhadap beliau? Nah, pertanyaan yang kedua, beliau itu ngikutin ajarannya siapa? Apakah ngikutin ajarannya Yeshua atau nabi palsu? Kan akan seperti itu, pertanyaannya akan berkembang. Karena pakemnya nggak jelas. Kalau itu sih udah diperdebatkan dari dulu, Bang. Abang memperdebatkan sekarang juga. Ya kalau saya sebagai umat Nasrani ya pasrah aja, karena memang yang tertulis seperti itu, dan itu nggak bisa dijawab ayat per ayat putus seperti itu.
ya harus holistik memang. Kalau aku sih seperti itu Bang pemikirannya. Iya, tadi saudara membawa 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah penyesat itu? Siapakah Bukankah pendusta? dia, ya siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal anak? Bahwa Yesus adalah Kristus. Ya. Yaitu adalah antikristus. Ya. Yaitu dia Kalau menyangkal baik kalau Bapa Kristus maupun itu anak. apa, Bang? Kalau Kristus itu apa menurut Abang ini? Kristus itu apa? Kristus menurut saya atau Kristus menurut Alkitab yang saya tahu? Iya, silakan. Kristus adalah Kristus itu yang nantinya akan menyelamatkan dunia. Yang akan manusia datang ke atau yang bukan, menyelamatkan manusia. Penyelamat manusia. manusia atau bukan? Manusia. Ya, manusia. Berarti kalau ada yang menyangkal Yesus itu bukan manusia, berarti dia adalah penyesat itu, dia adalah pendusta. Kok lama sekali kamu naikin saya Juma. Waduh. 3 kali kau dinaikkan, Kamu banyak undang- kali kamu ceritamu. undang-undang, Buka. tapi ditunggu nunggu lama-lama. Buka Kok lama-lama kamera, naikin? buka kamera, buka kamera. Buka kamera Bang Edis. Buka, silakan. Buka kamera. baju lagi. Kok jadi buka baju? Iya, silakan Edis. Kenapa dibisukan? Kau ketakutan kalau saya bicara? Ini tangan saya di sini. Buka kameramu, buka kamera. Buka kamera dong. Buka kamera aja dulu. Inilah, makanya masa baru saja datang langsung dibisukan, luar biasa. Gimana? Buka mau kamera, diskusi Edis. seperti itu? Orang-orang menunggu Ajak kamu datang di diskusi. sini. Orang-orang menunggu loh kamu di sini. Kan kamu jagoan Ngajak katanya. diskusi, tapi dibisu-bisukan. Itu sudah nggak bisu itu. Silakan, silakan. Itu temanya sudah ada menunggu tuh. Silakan. Kenapa kamu mempromosikan ajaran Muhammad? Cuma kenapa? Sedangkan mau diskusi sedangkan atau bagi tidak Muhammad ini? sendiri aja, sedangkan Muhammad sendiri saja Mau mengatakan diskusi atau tidak? berzina Kamu sudah ada tidak di sini. Ngapain? Mampus. Kamu diajak diskusi malah kamu apa sih kau? Katanya kau sakti, katanya kau hebat. Ini sudah ada ruang ini kau naik di sini. Apain kau bilang-bilang promosi-promosi apa? Promosi saya Islam. Wajar saya promosi agamaku. Kamu juga promosilah Paulus, nabimu. Aneh kau ini. Katanya kau sakti. Cari-cari Bang Suma. Nah ini sudah ada nih. Malah lain yang kau bahas. Lucu. Aku jadi nyangkut di sini. Ya kita naikkan lagi dia kalau beliau ada di bawah. Saya mau perlihatkan ke orang-orang kalau dia itu orang tak ada ilmunya, tak ada isinya sama sekali. Minta permintaan lagi, Dis. Aduh. Kau di mana, Dis? Naik sini, Dis. Tema sudah ditentukan, tinggal kau jelaskan di mana bukti Nabi Muhammad itu palsu. Ah, udah selesai. Ku kasih kau ruang bicara sepuasmu. Mana? Tapi ingat luka-lukamu yang kemarin pada saat kita di Zoom, jangan sampai menganga kembali. Mana dia? Naik. Belum ada, Edis. Jadi Kamu gitu, muncul, Bang. saudara. Belum. Jadi kalau dikatakan bahwasanya penyesat itu adalah yang tidak mengakui Yesus itu Kristus, berarti penyesat itu, pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu manusia yang diurapi. Kalau ada orang mendudukkan kemudian Yesus itu Tuhan, berarti dia menyangkal Yesus itu adalah manusia yang diurapi. Karena dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti dia pendusta. Nah, menyangkal anak sama dengan menyangkal Bapa. Bapa satu-satunya Tuhan. Kalau Yesus juga itu disangkali sebagai manusia, dianggap dia sebagai Tuhan, berarti Maka sama dia dengan juga menyangkal menolak. Bapa. Berarti dia menyangkal Bapa juga. Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Kalau Yesus dilantik juga menjadi Bapa, berarti kemanunggalan, keesaan Tuhan itu disangkal. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Jangan disangkal Bapa sebagai satu-satunya. Kalau Yesus dilantik juga sehakikat dengan Bapa, berarti disangkal Bapa itu kalau dia adalah satu-satunya.
Ternyata dia ada dua dengan Yesus. Itu yang dimaksud dalil 1 Yohanes 2 nomor 22 itu. Mana si Edis? Nah sini Dis, kau udah usah banyak cencong lah. Kau nggak usah, jangan di-mute, nggak usah. Kamu kok segitu takutnya, kenapa? Kamu takut lagi kau bilang, takut lagi kau bilang. Bahasamu itu loh. Kamu ya sudah kita mulai sekarang diskusi. Kemari kamu bisukan, jangan begitu kalau mau diskusi. Astaga. Masa saya datang kau bisukan? Gimana? Mau ngatur kapan waktunya kita atur? Kapan waktunya? Ini sekarang, Dul. Oh, mau sekarang? Kapan waktunya? Ya. Mau sekarang? Sekarang. Jadi kalau nurunin berarti maunya Saudara Igo saya turunkan ya, Bang ya. Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum. Iya. Biar saya kencingi mulutnya lagi orang ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam saudara. Nurunin berarti monyet, betul? Silakan. Kalau nurunin monyet ya. Kamu buktikan berdasarkan kemudian dalil yang bisa kau pakai di Bibelmu kah, di Al-Qur'an kah, kalau nabiku Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Silakan. Sebelum baik. Ya, silakan. Jadi begini, sangat disayangkan ya, kenapa kamu mempromosikan ajaran Islam? Gak usah kok kayak gitu, Edis. Gak usah. Tinggal kau buktikan. Ini saya mau membuktikan. Ya, silakan. Gimana? Silakan kau buktikan. Kenapa kau bisu-bisukan sih? Kenapa? Ini tangan saya. Kamu bisu-bisukan saya. Suruh moderatormu itu jangan bisu-bisukan saya. Jangan dibisukan. Manusia separuh laki ini jangan dibisukan. Separuh laki ini jangan dibisukan. Silakan kau ngomong. Saya ingin dengar. Masa saya bicara dibisu-bisukan? Gini, dengar. Muhammad sendiri cuma mengatakan di agama Islam itu yang penting itu mulutnya berucap syahadat. Nabi palsu, hei, tema kita terkait dengan Nabi palsu. Saya lagi bicara kok lagi dipotong-potong. Terkait dengan Nabi palsu, Ndul, Nabi palsu, Ndul. Tema siapakah si Nabi palsu itu, Ndul? Saya kasih waktu kau bicara 2 menit. 2 menit. Gimana kalau kita ketemu tengah, kau berani nggak? Hah? Ketemu tengah berani nggak? Maksudnya ketemu tengah itu apa? Saya live, kamu live, sama-sama live kita beli tengah. Kau mau cari duit? Kau mau cari duit? Ya udah, dengan janji saya nggak apa-apa di sini, tapi jangan kau bisukan. Kau mau cari duit? Kau mau cari duit? Kau masih takut sama aku kayak dulu kan, Des? Di sini yang penting kau masih takut sama aku, bilang aja kamu itu cuma mau menipu umat Kristen di Indonesia seakan-akan kamu itu hebat. Nih kau, sejak kapan kau bisa menang hadapi saya, Dis? Kapan? Masuk lagi bicara kok bisu-bisukan. Ya sama, saya juga lagi bicara. Ini kau juga ngomong. Saya kasih kamu waktu 2 menit. Kau jelaskan tentang kenabian yang nabi palsu itu, silakan. Saya diam. Nih, pertama-tama ciri-ciri nabi palsu itu, kalau dia bicara, dia tidak berbicara atas nama Tuhan, atas nama Yahweh. Itu ciri-ciri nabi palsu. Nah, nabimu itu berbicara atas Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya para penyembah berhala di Quraisy. Itu pertama. Yang kedua, isi ajarannya bertentangan dengan ajaran di dalam Bible, di dalam Taurat. Orang Muhammad saja mengatakan yang penting mengucapkan syahadat. Sahabatnya bertanya, mau dia berzina, mau dia mencuri? Iya. Asal dia mengucapkan syahadat, dia masuk surga. Itulah yang disebut ajaran odong-odong. Makanya saya bilang Jumat, tiap hari kau promisi tauhid, tiap hari kau bilang tauhid. Tauhid itu isinya cuman ngomong tidak ada Tuhan selain Allah. Mau berzina kek, mau mencuri tetap masuk surga. Silakan kau tangkap itu. Oke. Kamu tidak memberikan satu data apapun. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan. Siapa yang berkata
Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan dan mengaku Yesus yang lahir tanpa ayah adalah utusan Tuhan, maka kata Yesus hidup yang kekal. Itu ajaran nabiku. Hidup kekal itu diperoleh dengan dua konsep tadi. Sedangkan Yesus mengatakan tanda-tanda nabi palsu adalah pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari terakhir nanti aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Paulus? Silakan jawab. Kok kau nggak nanggapi yang ditanya apa, yang dijawab apa? Jawab. Kamu tidak memberikan data. Jawab. 2 menit. Saya udah bisa bicara belum? 2 menit, silakan. Jadi begini ya. Cuman kecoa kan dia kan? Dia cuman kecoa. Saya lagi Cuman bicara, kau ganggu-ganggu. Gimana bisa bicara ini? Silakan. Kau kasih data. Gini aja, berani nggak kau atur waktu? Saya nanti live, berani nggak? Orang di dunia yang paling kau takuti itu saya. Dari dulu itu. Cuman karena kau ada di luar negeri, karena kau di luar negeri, jadi kau so hebat, kamu so cantik. Kamu itu so cantik di luar negeri, so hebat kau itu, nipu-nipu orang Kristen. Kau bilang Ustadz Uwas itu sudah dibaptis pakai pitimu. Nih kau Edis, kau bagi saya itu cuman ayam. Nggak ada ilmu kau itu. Lebih berkelas jemaat daripada kamu. Lebih berkelas yang tadi itu ego daripada kau. Kau itu nggak ada apa-apanya bagiku Edis. Nggak ada. Cuman orang Kristen di Indonesia ini selalu bilang, kau lawan Edis, kau lawan Edis. Hah? Bang Suma lawan Edis? Emang dia punya ilmu apa? Edis itu cuman pelawak. Saudara Kristen masuk ke YouTube Zulkifli Mabas Official, semua judul YouTube saya Edis Sidabutar atau Edis mutar-mutar, kamu putar. Tidak ada diedit, tidak ada dipotong, karena itu Zoom. Itu tidak bisa diedit, tidak bisa dipotong. Anda masuk ke situ, saksikan bagaimana Edis. Saya ini buka begini karena saya pancing dia datang untuk membuktikan kepada kalian, Edis itu tidak ada apa-apanya. Dia itu cuman ampas. Bagi saya itu bukan, tidak ada kelasnya sedikit pun. Cobalah lihat, nabi palsu. Mana buktinya Nabi Muhammad nabi palsu? Apa kata dia tadi? Berkata, bukan atas nama Tuhan katanya. Ya, bukan menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, kamu menyembah kepada anak orang, itu bukan Tuhannya Bani Israel. Yesus itu bukan Tuhannya anak Bani Israel. Justru Islam ini loh. Ketika Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kami mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan, dan kami mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Kami menyebutnya Rabbus samawati wal ard. Kamu gak ada apa-apanya. Semuanya aku bilang, kau undang, kau tumpuk penghujat-penghujat. RK kau bawa ke sini. Kau bawa ke sini RK, kau bawa ke sini Kiamat, kau bawa ke sini siapa Sopiatul, kau bawa ke sini. Pokoknya siapapun, Paulus sekalipun, kalau dia bisa datang ke sini, silakan kau datangkan ke sini. Kita akan jajal keilmuan. Jangan kau ragukan ilmuku, Bang Suma itu jangan kau ragukan. Jangan kau ragukan. Saya berlembut-lembut begini karena saya menghargai Kristen saya, saudara Kristen saya yang naik bertanya dengan baik. Tapi kalau kau ingin keras-kerasan, belum lahir orang yang bisa menghadapi Bang Suma berdiskusi tentang agama Islam Kristen. Belum. Kau belajar dulu Edis. Kau bertapa dulu. Bertapa di Amerika sana, di kampungmu sana, di tempatmu. Halo, malam Bang Juma. Iya, malam. Oke, baik. Nah, gimana so lihat pembahasannya, sudah, Bang? kau lihat tadi Edis. Udah lihat kelasnya? Enggak juga, nggak bisa kita pastikan toh ini ruangan. Kalau Edis itu berani, ngapain dia kabur ke luar negeri? Diam dulu bang, diam dulu bang. Oke. Diam dulu ya. Kalau Edis itu berani, kenapa dia kabur ke luar negeri?
Saya kan mau gaji dia 50 juta. Ya diskusi terbuka sama Bang Juma. Disiapkan tempat. Dikasih honor 50 juta loh. Saya uang pribadi saya. Tapi kenapa dia kabur ke luar negeri? Waktu dia di Indonesia nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Terus Tuhannya bukan Yesus. Oh iya. Videonya ada. Tidak menuangkan Yesus dia. Setelah dia kabur ke luar negeri, karena mayoritas luar negeri itu Kristennya Tuhannya adalah Yesus, dia ganti Tuhan demi untuk hidup di sana. Gitu. Aduh, saya berharap dia muncul lagi di sini. Saya berharap dia muncul lagi. Perkara Bang Edis oke lah. Saya juga nggak bisa memastikan toh, karena ini juga ruangan abang. Abang bebas mau ngapain. Siapa aja tamu abang mau dibisuin, mau diturunkan. Tadi dia ngajak loh bang. Ini rumah abang juga. Abang dengarkan dia ngajak malah keluar dari sini. Dia malah ajak PK. Bukan PK. Dia tadi ngajak PK. Ngajak PK tadi. Kita keluar katanya. Kita PK kata dia. Makanya saya bilang, ih kok cari duit ini atau mau mengajarkan edukasi kepada umat? Kalau menurut tanggapan saya bukan PK sih bang, dia ngajak sama-sama live. Ya udah nggak usah dibahas ya bisa bang, lanjutin topiknya aja. Silakan. Itu PK namanya itu. Oke baik. Udah bang ke topik aja bang. Iya silakan. Oke, tadi begini. Banyak saya dengar di yang naik, baik Bang Igo, baik siapa tadi juga, Bang Igo juga mengatakan bosannya menyinggung bahwasannya seperti ya di dalam Bible kalau nggak salah semacam duduk sebelah kanan Allah Bapa gitu toh. Kalau nggak salah tadi ada Bang Igo juga menyinggung ke arah situ. Nah, di situ bukan berarti ya Bapak itu gimana ya? Ketika Yesus terbukalah surga lalu duduklah di sampingnya Bapak. Bukan gitu Bang tanggapannya. Gitu loh. Maka itu kita perlu belajar sesuatu kekristenan, mengerti seperti budayanya orang Yahudi. Nah, misalkan di Wahyu nih. Di Wahyu itu anak domba itu bertanduk 7, bermata 7. Nah, mungkin kita bayangkan bagaimana binatang atau anak domba yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu lebih mengerikan toh. Nah, di situ mengatakan bahwa itu ya Yesus gitu loh. Padahal anak domba itu ya Yesus sendiri gitu. Apakah Yesus bertanduk 7 atau bermata 7? Kan itu lebih mengerikan, Bang. Nah, di situ artinya seperti masuk ke tema saudara, masuk ke tema kita. Oke, baik. Kalau menurut saya nabi palsu itu ya balik lagi, bukannya sekedar bagaimana ya? Paulus itu bukan mengajarkan tentang Yesus yang palsu, Bang, bukan. Paulus mengajarkan suatu perbuatan ataupun bagaimana ya? Suatu kekristenan, kekristusan Yesus, hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Paulus gitu loh. Iya. Lalu nabi palsunya siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ Bani Israel, murid-muridnya angkatan pertama. Jadi nabi palsu itu seangkatan dengan Yesus, seangkatan dengan murid Yesus. Siapa dia? Kata Yesus, dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah itu buah itu di mana? Itu loh. Saya buka komal ini untuk itu saja. Kan nggak mungkin kalau abang menyampaikan seperti itu, kan nggak mungkin Yesus mengatakan waspadalah dengan nabi-nabi palsu. Masa dia mengatakan waspada terhadap dirinya sendiri kalau dia itu nabi palsu? Kan enggak. Yesus anak Maria, sang pengajar Injil itu bukan nabi palsu. Beliau adalah wakil Tuhan.
wakil Tuhan dari mana? Sedangkan beliau ya memang Bapa Allah gitu loh. Nah, inilah bukti Anda itu adalah buah dari nabi palsu itu. Buah dari mana? Kan Yesus mengatakan buah dari nabi palsu itu kamu bisa lihat. Memanggil aku Tuhan, menganggap aku Tuhan. Anda ini buah dari nabi palsu itu, kan jelas itu, Bang. Yesus berkata kepada muridnya Yohanes 17, hidup kekal, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Coba. Utusan Tuhan sih, Bang. Nah, itu kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, Islamlah itu tempatnya. Wa Bukan isqala begitu. Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Iman kami. Sekarang Anda mengatakan Yesus Tuhan itu sendiri. Berarti Ya, Anda. Nah, tadi hidup kekal diperoleh dengan mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan atau bukan? Begini Bang, begini. Pada dasarnya kita harus tahu dulu alat Tritunggal itu sendiri gitu Yesus loh. tidak pernah mengajarkan Tuhan Tritunggal. Itu karangan nabi palsu. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah data yang tidak ada di manuskrip. Ada 3 yang bersaksi di surga, itu nggak ada. Sekarang di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Coba tunjukkan ke saya, Bang. Bukan mengajarkan, jelas Lalu? di Kejadian pertama, ayat pertama di Bible pertama itu jelas. Apa itu? Tertulis ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus? Nah, Bereshit bara Elihum et Asyahim. Samayim. Terus? Nah, di situ kan kata Ibrani satu. Di sana adalah Elohim, toh? Elohim. Nah, kedua? jadi Elohim itu Allah kan, Allah itu sendiri. Yang kedua toh. siapa lagi? Oke. Siapa yang kedua? Sebentar, kita nggak boleh melompat gitu loh. Loh, kan Anda berbicara dari kejadian itu sudah ada Tritunggal. 1 Elohim, 2 siapa? Oke, kedua Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus di situ? Makanya abang jangan langsung melompat pertanyaan yang sama. Saya gitu. kembali pernyataan saudara Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus di situ? Ada Roh Kudus di situ. Ruah Elohim. coba Bang, aku menjelaskan sedikit ya tentang Allah Tritunggal itu sendiri gitu loh. Kalau kita mau motong suatu penjelasan Allah Tritunggal itu, saudara, kita bakalan saya minta sampai ke data, situ, saya gitu. diam habis ini, saya diam. Saya serahkan kepada saudara Yosabat, tolong tunjukkan data di mana Yesus mengajarkan Tritunggal. Silakan. Begini. Di awal tadi kan udah saya jelaskan Kejadian 1 Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim itu kan Allah sendiri, ya kan Bang? Jadi di dalam kejadian itu coba kita buka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus. Kenapa lari ke surat Paulus, Bang? Yang terindikasi nabi palsu. Emangnya di situ di dalam Bible ada mengatakan Paulus nabi palsu? Yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus sang penyesat. Siapa yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus, berkata bertemu dengan Yesus? Pengikut mana kemudian yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa tuh yang ngajarin? Paulus. Sehingga orang-orang Roma, penerusnya Belanda, masuk ke Indonesia, mengikuti ajaran Paulus, memanggil Yesus Tuhan. Apa kata Bible? Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Siapa mereka itu? Islam? Bukan. Kristen kan? Udah Bang. Udah. Abang kan minta data dari saya. Abang silakan. Mana datanya? Saya kasihkan data, abang motong saya. Bagaimana sih? Kita diskusi. Oke, sorry. Silakan. Silakan. Mau datanya, mau data menurut abang salah kan saya memberikan data. Oke. Saya keliru. Oke. Silakan. Oke. Yang kedua itu roh.
Di dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah, nah di situ jelas roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Udah, di situ kan jelas rohnya Allah, yaitu Allah sendiri. Itu yang kedua. Pertama Allah, kedua rohnya Allah, yaitu Roh Kudus. Terus yang ketiga yaitu Yesus. Di mana Yesus di situ, Bang? Oke, yang ketiga. Di mana Yesus di situ? Bentar ya, Bang. Ya. Oke. Silakan. Di mana Yesus diterangkan di situ? Oke, yang ketiga. Di Kejadian 1 tadi di mana Yesus di sana, Bang? Belum nyampe mengatakan itu Yesus. Yang ketiga, sebentar Bang, sebentar. Yang ketiga, itu terdapat di Kejadian 1 ayat 3 yang berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, berarti berfirman itu adalah bahasa kerja toh? Iya. Dan firman. Benar kan? Berkata. Nah, firman itu siapa? Firman itu Allah sendiri. Firman itu siapa? Gimana? Kata itu siapa? Kata itu siapa? Di sini kan jelas berfirman, Bang. Iya, berfirman berarti berkata kan? Iya. Nah, sekarang kalau ada misalnya gini, Anda berkata, di situ ada berapa pribadi ketika Anda berkata? Satu. Siapa itu? Ya Allah. Nah, terus Yesusnya di mana? Nah, itu dia. Yang mana? Firman itu kan adalah suatu perkataan, suatu pikiran. Iya. Loh. Suatu perkataan dan juga suatu perkataan itu adalah timbul dari suatu pikiran. Nah, pikiran itu pikiran itu kalau diibaratkan logikanya Bapa gitu loh. Iya, logikanya Bapak yang berubah menjadi manusia. Maksudnya logika Bapak menjadi manusia itu maksudnya gimana? Bapak yang jadi manusia. Gimana, Bang? Bapak yang jadi manusia. Iya. Bapak jadi kalau misalnya Bapak mengatakan saya ingin menciptakan monyet. Jadi Bapak jadi monyet. Itu kan dia yang ingin menciptakan, Bang. Dia kan kan logikanya Bapak, idenya Bapak, gagasannya, ide. Bapak punya ide ingin ada monyet. Dari ide menjadi monyet. Berarti monyet itu Bapak gitu maksudnya? Bukan, itu udah lari kemana-mana. Tadi kan lo kok lari kemana-mana? Ada ide pada diri Bapak mau kemudian mengadakan daging bernama Yesus. Maka Yesus itu adalah Bapak karena itu adalah buah daripada ide. Sekarang kalau Bapak punya ide mau menjadikan kera, maka kera itu adalah Bapak. Begitu. Bukan begitu, Bang. Artinya begini loh. Kita kan konsepnya tadi pertama Allah, kedua Roh Kudus, ketiga itu firman. Kenapa larinya ke Roh Kudus, Bang? Maksudnya rohnya Allah, Bang. Ruah Elohim di situ dikatakan Ruah Elohim. Ruah artinya apa, Bang? Ruah artinya apa? Gimana, Bang? Ruah artinya apa? Roh atau jiwa gitu ya, Bang. Elohim artinya apa? Ya Allah sendiri. Oke, berarti roh Allah kan? Roh Elohim. Roh Elohim kan? Roh dan Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim berarti roh Elohim. Oke. Kalau saya mengatakan bait Elohim, bait artinya apa? Bait itu rumah ya, Bang. Rumah. Elohim.
rumah Elohim. Apakah rumah ini adalah Elohim? Enggak, Bang. Enggak. Samanya itu. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah angin Elohim, artinya udara ciptaan Elohim. Berarti roh itu angin gitu. Ruah itu menurut yang punya kitab, mereka mengartikan itu angin, itu oksigen. Anda coba buka, saudara, Anda buka Ayub 27 nomor 3 boleh? Sebentar. Berarti coba saya bertanya sama Abang. Berarti rohnya Abang itu angin? Yang dimaksud di ruah Elohim itu angin yang melayang-layang di atas udara. Berarti pertanyaan saya, berarti rohnya Abang itu angin. Kalau itu Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya di dalam tubuh manusia. Tapi kalau yang di Kejadian 1 itu bukan berbicara mengenai roh yang ada pada diri manusia, tetapi berbicara mengenai udara, angin, oksigen. Nah, maka itulah Allah Bapa berfirman, dan firman itu telah menjadi manusia. Jelas. Tunggu, selesaikan dulu yang tadi, saudara. Ruah Elohim yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah oksigen, udara. Baca di dalam Ayub 27 nomor 3. Di situ juga ada ruah Elohim. Selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim, ruah Elohim masih ada di hidungku. Masih keluar masuk di hidungku. Kalau Anda mengatakan ruah Elohim itu adalah Bapa, adalah Tuhan, berarti Bapa yang adalah Tuhan ada di lubang hidung. Ayub 27 nomor 3. Ruah Elohim ada di dalam hidung. Berarti apa yang ada di dalam hidung? Udara, Bang. Selama napasku dan ruah Elohim ada dalam hidungku. Tuh kata Ayub 27 nomor 3. Jadi ruah Elohim yang ada di kitab Kejadian 1 itu orang Kristen salah tafsirkan demi untuk menyembah roh. Sedangkan roh itu adalah ciptaan. Kalian itu menyembah ciptaan. Iblis itu roh. Apa bedanya iblis dengan Tuhan Anda? Sama-sama roh. Coba Anda lihat sedikit lagi. Matius 4 nomor 1. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh mana yang membawa Yesus ini? Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh yang adalah Tuhan Anda dengan iblis yang juga adalah roh, bedanya di mana? Maaf, saya batuk. Bersin, bukan batuk itu. Silakan. Ini tadi efeknya melompat-lompat kita, Bang. Abang tadi mengatakan roh itu angin. Berarti rohnya Abang angin juga gitu? Kalau yang berbicara di dalam tubuh saya roh yang ada dalam diri manusia itu bukan angin. Namanya juga ruah, sama-sama ruah. Syukran, akhina out. Tapi kalau berbicara mengenai roh yang ada di udara, yang ada di atas air yang melayang-layang di kitab Kejadian 1 itu bukan roh yang ada pada diri manusia, tetapi oksigen udara yang ada di dalam. Kenapa bukan roh yang dalam manusia, Bang? Iya, karena konteksnya melayang-layang di atas udara, Cak Ayu. Sama-sama roh. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam bahasa original teks, ruah, orang Ibrani, orang Yahudi mengartikan di situ udara, oksigen. Jelas dikatakan di Ayub 33 ayat 4, Bang. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti roh itu ya rohnya Allah, bukan roh yang lain-lain. Memang yang bukan membuat kita yang membuat kita hidup ini adalah rohnya Allah. Makanya tadi ku bilang Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia, sebab manusia itu hidup hanya 120 tahun saja. Siapa manusia itu? Saya, Yesus.
Roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh Tuhan. Roh yang ada dalam diri Bang Suma adalah roh Tuhan. Rohku dan rohnya Yesus sama-sama roh Tuhan. Kenapa Anda Tuhankan Yesus? Loh ya memang nyatanya Tuhan. Kalau dia ada Anda anggap Tuhan, berarti Anda lah buah dari nabi palsu tersebut. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan. Sadar di situ kawan? Belum sadar juga. Siapa tahu masih ada edis. Kita ada hiburan. Gak usah. Edis saya sudah balikin ke atas pohon. Ketemu temannya. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Hiburan Berarti, dia bang. Ya. Berarti bang firman itu nggak Allah. Bukan. Yang Allah itu, yang Tuhan itu, yang berfirman. Loh. Firman ini bukan Allah. Bukan. Yang Allah itu adalah sifat kalam, kemampuan berkata-kata yang adalah sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Contoh, Anda berkata kucing. Kata kucing itu adalah firman yang keluar dari Anda. Apakah itu Anda? Bukan. Tapi kemampuan Anda berkata-kata kucing itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda, bukan Anda. Makanya dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Coba Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan hendak menciptakan, Tuhan hanya mengatakan jadi, kun fayakun, maka jadi. Yesaya 55 nomor 11. Aku hanya memberi perintah, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku inginkan terjadi. Yesus itu bukan firman. Yesus itu daging. Ya itu firman, firman yang telah menjadi manusia. Salah ente. Tuh. Salah. Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia yang berasal dari firman. Coba bang buka Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi daging. Perkataan itu telah nyata, benar-benar menjadi, terbukti menjadi daging. Karena sesuai dengan instruksi, pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Apa tujuannya Gabriel datang kepada Maria pada bulan ke-6? Menyatakan kepada Maria agar engkau hamil. Matius 1:18. Pada saat dia bertunangan dengan Yusuf, rupanya Roh Kudus datang, dia hamil karena Roh Kudus. Nomor 21-nya, wahai Yusuf, apabila anaknya Maria hamil, hendaklah engkau menamainya Yesus Kristus. Ketika dia melahirkan. Jelas itu. Jadi Yesus ini adalah pada mulanya firman yang berasal dari sifat Elohim. Tadi Anda nggak firman percaya? Itu, Saya kasih data. Tadi saya firman kasih data. itu abang bilang Allah itu sendiri. Gimana sih? Firman itu bukan Allah. Firman itu adalah perkataan yang berasal dari sifat kalam. Sama seperti, coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 4. Apa kata Tuhan, apa kata Yesus? Manusia, Bang Suma lah ya. Bang Suma itu tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Bang Suma adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Baca. Apakah saya ini adalah Tuhan? Itu kan beda manusia dengan Yesus. Inilah kata Yesus, dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Si nabi palsu itu menganggap aku Tuhan. Saudaralah buahnya. Apapun narasi yang saya kasih sesuai dengan data, Anda akan mengatakan itu kan beda. Kamu kan manusia ganteng, Yesus kan dia manusia yang buruk rupa. Itu akan berasumsi terus. Kenapa? Demi supaya Anda itu mengajarkan ajaran nabi palsu tadi. Kan penyesat.
Kan Yesus mengatakan, waspadalah kamu agar jangan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa penyesat itu? Yang mengaku akulah Kristus. Datang kepada siapa? Kepada nabinya. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Kan itu dalilnya. Berarti Yesus mewanti-wanti muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang banyak melakukan mukjizat, menyesatkan murid pilihan. Siapa yang datang kepada murid pilihan? Nabiku Nabi Muhammad kah? Atau Nabi Anda Nabi Paulus? Matius 24 nomor 24. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, mengaku bertemu aku di padang gurun, mengaku bertemu aku dalam bilik rahasia. Jangan kamu percaya. Itu kata Yesus, Bang, bukan kata saya. Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu semua di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Di Kristen. Kalau ada di Nabi Muhammad, silakan Anda tunjukkan data. Kami umat Islam akan legowo untuk menerima itu, tapi data. Gitu, Bang. Jangan kayak Edis, sang pemakan dedak, ilmu tak ada, cuma nyerocos, mulutnya cuma pintar, licik dia itu, manusia licik, tidak ada ilmu. Oke, Bang. Oke, Saudara Yosafat, silakan direnungkan, dipikirkan lagi. Silakan. Yosafat, lu bisa bedakan gak sih antara yang berfirman dengan firman itu sendiri? Beda atau sama? Loh. Lu kok gak denger sih? Yang berfirman sama firmannya itu sama atau beda? Beda lah, Bang. Beda ya? Beda Bang Juma. Udah, akal. Pinter. Lanjut. Oke, silakan. Bertanya, Bang, satu, Bang. Silakan. Ini mohon maaf ya, Bang. Agak apa sedikit pada saudara-saudara muslim, mohon maaf. Oke, pertanyaannya, mengapa umat muslim mengklaim bahwa Yesus itu seorang muslim? Oke, kalau Anda lihat di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terinci di sana bagaimana kemudian Nabi Isa alaihi salam ini menceritakan tentang dirinya melalui Roh Kudus kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikatakan di data nomor 19, ketika kemudian Roh Kudus datang kepada ibunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbik. Sesungguhnya aku ini, Roh Kudus, diutus oleh Tuhanmu li ahabalaki gulaman zakiya, untuk memberitakan kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Muslim itu suci, berserah diri kepada Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan di dalam Al-Quran, Inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah yang suci. Lukas Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus ini adalah hamba Allah yang suci. Maka kami katakan dia adalah Muslim. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Yang dimaksud mengasihi itu adalah Ulangan 11 nomor 1. Itu dimaksud mengasihi. Apa itu? Mentaati dengan setia segala ketetapan, peraturan, perintah dan hukum-hukum
yang Tuhan inginkan. Itu yang disebut kasih kepada Bapa. Yosua 22 nomor 5. Kasih kepada Bapa adalah engkau taat dengan setia menjalankan segala perintah peraturan yang diberikan Bapa kepadamu. Itu disebut kasih kepada Bapa. Sedangkan Yesus mengatakan dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Di mana dia mengatakan aku mengasihi Bapa? Bukti bahwa dia mengasihi Bapa. Yohanes 8 nomor 29, Bang. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, senantiasa akan tetapi dia senantiasa menyertai aku, disebabkan karena aku selalu melakukan apa yang berkenan di hatinya, apa yang berkenan padanya. Yohanes 4 nomor 34. Itu kan sebuah ajaran-ajaran tentang kebaikan, Bang. Ya, dia seorang muslim ya. Secara nyata fisik yang bisa kita lihat gitu loh. Suatu perbedaan. Yesus berserah diri kepada Allah. Dia tunduk kepada aturan Allah. Tidak pernah dia menentang Allah. Apa kira-kira yang ditentang dari Allah? Enggak ada. Segala firman yang kuberikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apa yang aku katakan, Yohanes 12:49, adalah apa yang diperintahkan. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang aku diperintahkan. Yohanes 4 nomor 34. Dia muslim. Sunat, puasa, sholat, apalagi sujud dalam beribadah. Dia tidak pernah menentang Tuhan. Dia seorang muslim. Bahkan di Ibrani 5 nomor 7 dia disebut sebagai orang soleh. Oke, sedikit. Abang kan bilang tadi Yesus itu disunat. Iya. Nah, Yesus kan disunat pada hari ke-8 sesuai dengan hukum Yahudi. Yes, betul. Terus masalahnya? Ya enggak ada. Ya itu sebuah aturan hukum Yahudi. Berarti dia tunduk kepada aturan Bapa. Barang siapa yang mengasihi Bapa adalah dia yang mengikuti keinginan Bapa. Bapa menginginkan Kejadian 17 nomor 7 Bukan. Oh, jadi coba saya ambil contoh ya diri saya. Nah, saya pergi nih ke Arab. Nah, mungkin di Arab ada sebuah hukum atau aturan harus menggunakan apa namanya kalau muslim bang, baju koko gitu toh, pakai peci mungkin ya. Nah, jika saya melakukan itu apa saya seorang muslim? Kan enggak. Sama halnya Saudara, dengan Yesus. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Allah. Itu Muslim. Yesus berserah diri. Yohanes 8, 29. Ya itu jelas hukum Yahudi pada hari ke-8 itu kan hukum Yahudi. Berarti dia berserah diri. Gimana sih? Pecah juga otak Anda ini. Hukum Yahudi itu dari Tuhan atau dari setan? Dari Tuhan. Ya sudah. Kenapa Anda membantah? Karena ada perintahnya, ajarlah kepada anak-anakmu yang ada di dalam rumahmu, baik orang asing atau siapapun yang kau beli, yang tinggal di rumahmu, harus kemudian disunat pada hari ke-8. Yesus ikut di situ. Berarti Yesus tunduk kepada keinginan Bapa sebagai perjanjian kekal kepada Bani Israel. Apa masalahnya? Ibrani 5 nomor 7, dia disebut sebagai anak yang soleh. Itu kan karena ngikuti aturan Yahudi bang, sama dengan dia sujud. Itu kan sebagai cara orangnya Yahudi, cara orang Yahudi berdoa. Itu dia gitu. Makanya Tuhan pencipta langit dan bumi datang kemudian memilih Bani Yakub untuk kemudian mereka Bani Yakub menjalankan perintah-perintah dari Tuhan. Syukran Bang Afida, Masya Allah. Itu. Jadi ketika aturan itu datang kemudian kepada mereka, mereka taat kepada aturan itu, maka mereka Muslim, berserah diri. Berbeda dengan Kristen. Kenapa Kristen itu disebut kafir? Karena Kristen ini, coba Anda lihat di dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata siapa? Kata Paulus. Karena Paulus orang Yahudi, katanya keturunan Benyamin, dia tahu bahwa yang tidak bersunat ini disebut kafir. Gitu loh bang.
Jadi yang ingkar terhadap perintah Tuhan ya kafir. Kristen ini dari nabinya Paulus menghapuskan semua perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Di mana itu tertulis? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka apa yang terjadi? Semua hukum Taurat dan ketetapan yang ada di dalamnya telah dibatalkan. Tidak lagi mengikuti aturan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 1. Kristen telah dimerdekakan dari aturan-aturan, bahkan dibebaskan dari penghambaan, penghambaan. Jadi Kristen itu tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan, enggak. Berdasarkan Galatia 5 nomor 1. Makanya ibadah kalian itu kalian buat-buat sendiri, tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari Tuhan. Ada enggak perintahnya ibadah Minggu? Perintahnya Natalan, memperingati kematian, kebangkitan, ada? Enggak ada. Karena kalian itu sudah merasa merdeka, sudah dibebaskan dari aturan Tuhan. Makanya kalian disebut kufur. Orang yang meninggalkan hukum Tuhan dan mentaati hukum manusia. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapak Paulus. Atas kehendak siapa? Atas keinginan siapa kalian menuhankan Yesus? Elohim kah? Atau Bapak Paulus? Bapak Paulus. Iblislah itu yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Jelas itu bang. Saya tidak menemukan kemudian satu pun perintah Elohim yang dibantah oleh Yesus. Nggak ada. Semua ditaatin. Tapi Paulus, perintah Elohim dianggap sampah. Begitu saudara. Nah kalian pengikutnya. Oke. Silakan. Thank you Bang Juma. Sama-sama saudara Josopat. Mana tahu masih ada Edis, silakan dinaikkan. Masih mau ku kasih terapi kepalanya biar dia sampai benar-benar bonyok. Dia soalnya dia sangat dijagokan orang Kristen. Dulu kalian tidak lihat saya di Zoom sama dia. Tiap malam itu ku bal-bali dia mati-matian. Ada itu PT-PT-nya, banyak PT, termasuk ada di HP saya kayaknya. Tunggu ya. Kalian itu selalu menjagokan orang yang buta ilmu, buta Bible. Gak ada papanya di situ, pelawak itu. Bagi saya itu dia cuman sampah, gak ada ilmu. Mudah-mudahan kita dengarkan ya. Ada yang bikin burung main. Ada yang bikin PT kemarin. Kayaknya aku simpan deh sebagai bukti buat kalian. Kalian jangan dikibulin. Dia cuman mau makanan dari kalian. Nah ini. Sebagai pakar Al-Quran berarti Anda kedengaran nggak Bang Adi? Jangankan terjemahannya, jangankan Al-Quran terjemahannya pun Anda hafal. Sekarang saya pingin Anda itu buktikan Anda pakar Quran. Apa bunyi daripada ayat An-Nahl ayat 103 itu? Baiklah, memang metode ngarap ini memang hanya untuk mengalihkan perhatian. Gak apa-apa, bukan. Ini bukan Bible. Ini Al-Quran. Di mana Al-Quran itu adalah kitab suci yang diwahyukan dalam menggunakan bahasa Arab. Kita sebagai pakar Anda harus bisa dong. Kalau bukan Anda nggak bisa berarti Anda bukan pakar. Anda pakar. Pakar makan tembok. Apakah kita orang Arab? Bukan orang Arab, tapi Al-Quran itu dipelajari. Katawain Bible-nya sendiri, dibilang zaman dulu nggak ada ikan goreng, nggak ada minyak goreng ya. Itu Bible-nya gimana ya? Apa perlu diganti, apa perlu diapain ya? Janganlah, masa diganti-ganti sih? Bahayalah firman Tuhanmu itu loh, masa diganti-ganti. Janganlah, jangan ya. Tapi memang gini ya, kita tahu lah ya, kalau ajaran Samawi, ajaran dari Abraham, ajaran dari Ibrahim, ya kan, Nabi Ibrahim, itu memang benar-benar yang namanya itu mutlaknya itu Tuhan, ya jelas Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia. Tuhan itu tidak ada yang serupa dengan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Tuhan, begitu. Jadi mau digimana pun ya nggak ada, apalagi kalau sampai tadi Bang Matius menceritakan salah satu pengalaman ya, alasan dia kenapa kok mau mu'alaf. Ya gimana ya kalau ngelihat Tuhan main sepatu roda, dibikin videonya kayak gitu kan ya, gimana ya, berserak juga gitu.
apalagi kalau saya cewek ya, saya cewek itu jujur ya, dulu ini pengalaman saya pribadi pun juga waktu masih di Kristen dulu ya, ini aku, kalau yang lain enggak paling ya, atau mungkin ada tapi malu-malu mungkin ya. Dulu waktu aku masih Kristen pun pernah mikir gitu, kalau aku mau mandi, nah aku malu nih, kenapa malu? Kan aku cewek, sedangkan dulu Tuhan yang aku sembah itu kan laki-laki kan, 100% manusia juga kan. Nah itu laki-laki, kan yang namanya Tuhan maha melihat. Terus kalau aku mandi, aku telanjang apa nggak bahaya taiku rek? Jadi itu juga salah satu pemikiranku dulu waktu dari zaman kecil aja udah mikir gimana ya? Ini aku cewek kan ya malu lah, jangan kan dilihat yang lain gitu ya. Tiba-tiba paha kelihatan aja sama papa sendiri dia udah malu kan, harus ditutupin gitu. Apalagi kalau sama yang katanya maha melihat tapi dia laki-laki ya, janganlah, bahaya guys. Kalau aku sih, tapi kalau buat yang lain-lain ya mungkin Rasmi, Bu Darni gitu mungkin nggak apa-apa kali ya. Suka paling dia dilihat-lihat. Kan ya gimana pun juga mau menghindar gimana ya, namanya kalau Tuhan kan maha melihat. Ngeri juga gitu jadinya. Gimana tuh Bang Blender tuh? Bang Blender barusan gambarnya biru kayak mau ngomong nih. Benar. Tuhan maha melihat ya, kalau melihat ya. Itulah bukti keadilan. Nggak berarti kalau dikatakan Tuhannya nggak adil. Kalau saya berpikir dari perut ke atas punya perempuan, mana keadilan Tuhan? Tuhan tuh maha adil. Kenapa datang yang laki-laki? Mungkin kayak dulu ya, mungkin Natalia waktu masih perempuan. Kira-kira merasa nggak tuh? Waktu Kok nggak masih adil perempuan ya? gimana sih? Enggak, masih perempuan. Masih Kristen. Waktu masih Kristen dulu kan, waktu masih itu kan Tuhannya turun ke bumi itu dengan menyerupai laki-laki. Kalian yang perempuan coba merasa ngiri nggak kira-kira? Kenapa sih nggak perempuan yang datang kan gitu? Ada nggak rasa ketidakadilannya terhadap Tuhannya kan begitu? Karena memang ya, makanya pemikiran saya itu ya dari bawah perut ke bawah punya perempuan, perut ke atas laki-laki untuk menunjukkan keadilannya. Makanya saya selalu bertanya di balik sempak Yesus ada apa itu loh, membuktikan. Tapi waktu pada baper semua, pada baper, dianggap menghujat. Namanya kita bertanya, namanya itu bukan penghujatan. Artinya kalau dijawab kan enggak, jawabannya jelas. Kalau dijawab kalau dijawabnya berarti nggak adil. Kalau laki-laki yang datang berarti nggak adil. Itulah. Tapi ya keren ya teman-teman ya. Inilah Matius sebagai, nggak perlu lagi ya dalil kayak tadi bilang. Jelas Matius ini punya keterbelakangan. Sampai buat anak saja pun nggak ngerti dia. Buat anak nggak ngerti. Kepolosan dia buat anak saja pun nggak ngerti. Tapi Masya Allah, Allah berikan ke setiap kekurangan ada kelebihan. Tengok ganas sekali dulu. Aduh, yang Tuhannya seperti becak lah, Tuhannya seperti kopi Torobika, Tuhannya seperti pesawat, ayam, betelor. Pening aku nengok dia nih. Mau lempar piring aja nih. Iya, aku lempar di piring aja. Kau betul kau cakap. Oh, kemana-mana kau becak. Yang pasti. Iya, Tuhan itu becak. Ya, roda depan siapa? Roda depan Bapa, roda belakang Roh Kudus, roda samping Yesus. Kalau bannya kempes mana kempes? Bingung dia jawabnya. Tapi dia cepet nangkap loh apa yang kita sampaikan di rekamnya. Kita ini kan. Tadi kan udah mulai nggak tahu dia ngadu blender, nggak tahu jawabannya dia ngadu sama aku blender. Nanti rekamnya tuh. Yang ku jawab ini langsung direkamnya. Suatu saat nanti ketika diskusi pertanyaan itu udah tahu dia jawabnya nih. Cepat dia nangkap. Itulah ya. Keren ya. Allah udah buka ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Kalau kepada orang-orang kafir apapun yang kita sampaikan ya, baik itu pakai bukti di depan mata kepala, kalau memang Allah tutup itu, tutup. Jadi setelah Allah buka, kecerdasan yang ada. Inilah buktinya. Jago siapa ini? Keren, Matius keren. Doakanlah. Mudah-mudahan Matius istiqomah. Dia gak mana tahu nanti Matius umroh. Kayak mana nanti kalau umroh dia gak ngerti dia. Keren ya kalau umroh ya. Sejadi Matius.
Iya, ngapal. Tapi itulah ya, itulah Kristen ya. Kami Islam, dia baru mengenal semuanya, bacaan kami sama. Al-Fatihah dia baca sama, nggak ada yang berbeda, nggak ada berkurang satu huruf, tajwidnya nggak ada, sama semua. Itulah Islam itu. Beda sama Kristen, beda-beda denom. Itulah Islam. Dimanapun berada, mau di Amerika, di luar. Dan Islam itu kenapa dikatakan bukan menyembah Ka'bah, bukan. Itu menandakan kesatuan. Satu kami, satu arahnya. Islam itu satu arahnya, arah Ka'bah, Arab sholat. Jadi tidak berarti mau dari manapun, mau dari Amerika, mau dari manapun, semua arah ke kiblat, satu arah. Bukan kami yang menyembah Ka'bah, ten. Dan Islam itu tidak pernah memandang, beda sama Kristen. Di sini di gerejanya, ketika wah yang masuk perpuluhan uangnya naik mobil mewah, dilayani dengan baik, duduk di depan, dilayani dengan baik. Yang susah, di terbelakangan. Kalau Islam mau yang penting sudah bisa dia mengikuti persyaratan sebagai imam, walaupun pekerjaan dia itu tuang bangunan, bawa beca, jual gorengan, di belakangnya ada presiden, nggak peduli, tetap belakang. Wah, itulah kerennya Islam itu, bos. Itu kerennya Islam itu. Ini Matius nih. Aku cuman penasaran, aku suruh buat anak ini nih. Ya, buat yang Kristen silakan ya. Silakan kalian naik, minta permintaan. Yang 2 slot ini untuk Kristen. Nggak malu kalian? Ada seseorang yang punya terbelakangan kalian pintar. Nggak malu kalian? Mudah-mudahan kalian dapat hidayah lah. Malulah bos, malulah. Suatu saat kalian pasti akan kebayang nggak? Kalau dinyatakan ya, kalau kalian mengatakan Tuhan nggak berak, pasti berak Tuhan walaupun nggak tertulis. Karena dia makan. Justru kalian marah mengatakan dia berak karena usus buntu lah. Silakan. Minta permintaan, ya. Enggak ada yang berani kalau sini Oten, jantungan Oten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Blender. Dari mana bang? Ini dari mana bang? Dari tadi. Oh, sama. Kampung tadi di mana? Kampung tadi itu? Kampung tadi di mana? Kampung tadi? Dekat tadi ini. Dekat si Matius tadi nanya kampung tadi itu di mana katanya. Tadi orang nanya dari mana, dari tadi. Di mana itu kampung tadi? Dekat ini, dekat Antioquia. Bingung. Oten tadi aja pun bingung jawabnya. Di mana kampung tadi ya kan? Bingung dia. Dekat Antioquia. Antioquia. Jadi bang sekarang hitungan baru itu dia Matius ini dapat hitungan dari pendeta, mungkin hitungan perpuluhan, gitu kan? Jadi Matius ini hitungan perpuluhan. Karena kenapa dibilangnya seperti itu, ya kan? Kalau tabung 1 hari 10.000, sebulan 5 juta kata pendeta. Loh, kenapa bisa gitu? Karena dalam sebulan itu yang ngasih itu berlebih-lebih, harus dibesarkan biar makin semangat orang memberinya. Jadi kalau setahun berapa? Setahun itu 100 juta. Tahun, 2 tahun 75 juta. Dimarahinya bang kalau salah tuh, jawab. Marahinya. Putus kau Blender. Putus. Suara putus-putus. Putus barusan. Aman. Enggak, aman. Enggak, suara Blender. Suara aman aja. Sinyalnya Bang Lord aja. Oh, itulah sinyalku tidak jelas nih tadi. Iya, merek Jadi 1 hari 10.000 si Matius nih. Matius dapat 10.000 1 hari gitu. Nabung sebulan 5 juta. Sebulan 5 juta hasilnya. 5 juta itu apa? Memang enggak dibelanjakan dia 5. Enggak, hasil dari tabungan itu. Iya, hasilnya 5 juta. 5 juta. Iya. Disimpannya aja untuk kawin. Mau simpannya ya. Cuman
Cuman Memang pengen nak kawin nih. enggak, coba abang tanya hitungannya. Gimana itu caranya? 1 hari 10.000, sebulan 5 juta, dari mana hitungannya? Coba ditunggu. Coba Matius, gimana nanti Matius? Bingung pula aku tadi dengar tuh. Dimarahinya kita. 1 hari 10.000. Kalau kita bilang 300 dimarahinya. Salah kau itu katanya. Marah dia. Bentar, Kita jawab Blender 300 di bawah ada Bang Zuma nggak? Nggak ada Bang Zuma di bawah. Nggak ada. Oh, soalnya aku lihat YouTube-nya live ini mungkin mau naik kali Bang Zuma ntar. Nggak ada. Jadi memang begitulah kalau Bang si Matius ini. Jelas dia keterbelakangan, nggak perlu. Aku makanya cuman ngundang Matius ini sulit. Dia nggak bisa membaca. Ngundang Matius ini simpel aja. Buat oten-oten semuanya, lihat ini. Orang yang memiliki keterbelakangan, kekurangan, tetapi Allah berikan kelebihan. Di saat masih Kristen dia menyadarin, aku dulu Kristen gila katanya. Sekarang aku udah sembuh. Keren nggak? Aku udah sembuh. Jadi nggak perlu pakai dalil. Nggak perlu pakai dalil mengatakan aku malu punya Tuhan berak. Aku malu punya Tuhan di internet. Aku malu punya Tuhan di Google. Malu aku. Aku malu punya Tuhan makan. Kenapa malunya? Ya, suatu saat semua orang Kristen suatu saat pasti akan datang kepada Tuhan yang menangis. Pasti akan menangis. Memohon kepada Tuhannya, menangis. Inilah Matius ini. Tidak bisa kubayangkan di saat aku lagi menangis, bersedih, berkeluh kesah kepada Tuhanku, terbayangku Tuhanku lagi berak. Coba, keren nggak? Keren nggak teman-teman? Hah? Nggak perlu. Itu kata Matius kan? Kata Matius. Iya. Nggak perlu dalil banyak-banyak. Berarti akal nggak perlu dalil banyak. Keren kan? Akalnya berfungsi itu. Keren, bos, keren. Akalnya keren. berfungsi. Keren. Berarti akalnya berfungsi gitu loh. Berfungsi normal kembali. Nah itu kalau yang lain-lain itu belum berfungsi akalnya. Waktu masih Kristen, aduh parah kali. Ku pecahkan piring, habis piringku sama dia nih. Habis, takut sampai dia lari waktu itu Blender. Lari. Waktu kau pecahkan piring tuh, lari dia. Lari Ngadu dia. Lari dia. Aku enggak ada urusan. Mana pula aku dengan urusan sudah ada bilang. Iya kan? Kau lapor bini kau kan? Iya. Lari dia sampai aku bilang gini sama Matius, kalau kau nggak mualaf secepat ini, kau ganti uang piring gue nih ya, awas kau ya, aku bilang. Lari dia. Udah tangi tapi dia kalah bang. Dia kalah apa? Dia kalah tingkatan profesor ataupun dokter di Oten ya. Kalah. Lebih pintar dia. Kalah dokternya dari Kristen, dari pendeta pun kalah itu. Kalah, benar ini yang punya terbelakangan. Jadi nggak perlu pakai dalil, mati saja ngomong dah. Sadar nggak? Kayak tadi Selot tuh, sadar nggak dia punya orang keterbelakangan kayak gini? Hah? Tapi masih dia punya akal. Karena apa? Nggak mungkin. Yesus dia aja nggak bisa membaca. Dia nggak bisa membaca. Coba taruhan dia. Coba kau sebutkan di mana Yesus mengatakan Tuhan, ku kasih kau pulsa 5.000 katanya. Ku kasih kau pulsa kalau kau bisa jawab, ku kasih pulsa 5.000 atau beli nasi goreng katanya. Kasih nasi goreng. Pertanyaan ketiga tadi durian mau dikasih dia. Durian. Atau pohon. Kalau Oten mau lari dia cuma bilang, ubur-ubur ikan lele, jangan kabur le. Gitu. Tapi kemarin aku dengar dia udah belajar ini dah belajar Iqra dia. Bener, dia udah belajar Iqra dia. Udah. Dia bisa di Iqra kayaknya tuh. Al-Fatihah udah bisa, Allah udah bisa. Iya. Udah bisa, udah. Jadi enggak apa-apa itu belajar. Dalam Islam ini enggak ada yang namanya bodoh tuh enggak ada. Asal mau belajar, kan? Tetap bisa semua, enggak bisa. Bisa. Jadi sahabat Nabi juga dulu tuh, mereka memang udah pandai bahasa Arab, tapi mereka untuk membaca Al-Quran juga mereka belajar, mengingat, menghafal, kan gitu. Nggak ada sahabat tuh tiba-tiba langsung hafal 30 juz, hafal surat, enggak. Malah sahabat itu ada yang sampai enggak tamat Al-Quran di mereka karena keburu meninggal kan. Kan gitu. Banyak sahabat, tapi seperti itu belajar step by step gitulah. Insyaallah nanti Matius kau bisa jadi imam nanti di kampung kau nanti. Bacaan Al-Fatihah pun termasuk bagus kalau bacaan Al-Fatihahnya. Tadi sama Oten diskusi. Udah, ashadu.
Ashadu katanya, coba lah. udah, ashadu katanya. Aduh mah. Dia mau kubimbing dia, cuman masalahnya nggak bisa ngubungin dia, susah kali ngubungin dia. Dia nggak bisa berhandphone, nggak tahu. Bayangkanlah nanti kawin dia sama Mikana, aku yang ngajarkan nanti buat anak, Mana bayangkan? Hah? Blender yang ngajarkan aku buat anak nanti ya, nanti masuk ke kamar aku ya, kalau tamu udah pulang semua ajarkan aku. Nanti kayak mana caranya? Ajarin. Saya di samping, Mikana di tengah, Blender di samping, katanya ajarin buat anak. Ajarin buat anak, cuman coba kayak gitu dia. Nggak boleh, aku bilang nanti marah. Jadi dipraktekkan dengan Mikana mau dia gitu. Iya, gitu kan? aku tutorial. Maksudnya? Tutorial dari aku. Bang Blender, ini Bang Matius dijaga Bang Blender, jangan salah pergaulan dia bahaya. Iya, betul. Bahaya. Bahaya, enggak jaga dia. Makanya aku berusaha sama tantenya komunikasi. Buat teman-teman nanti pun banyak juga nih mau bantu dia. Dia keluarga susah lah teman-teman ya, keluarga susah teman-teman ya. Keluarga susah, dia anak satu-satunya, bapak mamanya beladang. Mudah sama dia inilah, itu loh kelebihan Allah ya. Mudah dia mengajak orang tuanya Islam. Keren loh. Cuma dia mengatakan, Bapak nanti kalau kita beda Tuhan, kita nggak sama-sama di surga. Beda Bapak. Matius mau sama-sama Bapak sama Mama seterusnya. Ya, kalau kita nanti beda Tuhan ini nanti kita nggak beda surga kita Bapak. Kita nggak bisa kumpul. Matius sayang sama Bapak sama Mama. Matius mau sama-sama kita nanti di surga kumpul. Mualaf bapaknya, keren kan? Mualaf deh. Benar. Artinya apa dia betul? Bangga. Aku bangga punya dia kayak gini, punya teman sahabat kayak gini. Tapi udah mulai keras dia. Jadi mualaf udah. Bapaknya udah mualaf juga? Udah. Bapaknya mamanya mualaf. Masyaallah ya. Iya. Mudah kan? Setelah dia mualaf gitu, setelah dia mualaf ini? Iya, setelah mualaf. Setelah dia mualaf, dia mualafkan bapaknya. Coba. Ya, luar biasa. Luar biasa kan bapak mamanya, coba. Itu beratnya. Orang lain memualafkan berat ya kan dia. Itulah Allah berikan kan. Hanya kumpul bersama. Hidayah itu memang seperti itu. Kita enggak ya itulah. Kita enggak bisa kan? menentukan hidayah. Allah tuh mau buka hati orang tuh gimana kan? Dengan ucapan diikhlas dengan bapak emak dia kan. Aku mau surga ya Allah, insyaallah. Beda Tuhan katanya. Kalau beda Tuhan kita nggak sama-sama nggak kumpul juga. Malap. Ada bapaknya. Iya, dia ini kan dari Sulawesi Tengah, bagian perkampungan dia ini Bang Blender. Iya. Namanya Buol. Buol itu ada kota dikatakan kabupatennya, ada kecamatannya kan dia. Jadi dia bagian kecamatan, bagian perkampungan. Iya. Nah, di situ kan mayoritas di situ Kristen kan. Buol kan dekat sama Manado. Oh, dekat ya? Iya, dekat sama Manado. Cuma dia masih kena Sulawesi Tengah. Belum Sulawesi Utara dia. Jadi masih berdekatan sama Manado sama Gorontalo kan. Jadi satu perkampungan itu mayoritas memang dia Kristen dia. Iya kan. Dia tinggal sama pendeta dulu. Iya. Iya. Baru dia kerja di bengkel sama kawan muslim. Iya, ada tanggungannya. Jadi dia tukang apa ya? Tukang ngintip celana dalam jemaat-jemaat dulu ini. Iya. Bener loh. Siapa lagi tukang ngintip tuh siapa? Dia betul dia cerita. Dia cerita. Tapi dia sadar alhamdulillah. Tapi dia bukan gini loh, dia bukan karena kan begini, dia pun juga penasaran kenapa Bapak Pendeta itu jemaat-jemaat yang pakai rok pendek suruh duduk di depan gitu loh. Itu pendeta yang nyuruh. Yang rok pendek suruh duduk di depan, pendeta Lukas suruh. Jadi saya pura-pura ngambil jatuh sesuatu ya kan, cuma dia mau nengok. Nah Pak pendetanya merhatikan Matius. Nah, tahu nih apa kelakuan Matius, perhatikan. Matius suka tengok. Jadi pas mau pulang dari gereja semua, Matius dipanggil. Matius, sini kok, udah pulang semua. Setoran apa? Itu tadi cewek yang sana celana dalamnya warna apa? Itu saya pendetanya itu.
eksekutor. Pokoknya Serius tuh kayak gitu, serius Iya, kayak gitu. benar. Kan dia nggak bohong ini ya. Dia nggak bohong. Jadi pemerintah dia wajib setor. Terus ditanya, satu lagi ada warna merah Pak Pendeta, warna merah, cuman kayak agak tebal merahnya itu, ngeri kali merahnya celananya. Itu halangan. Itu halangan gitu ya. Dia jawab, ada enggak dia bilang gitu pakai warna hitam, pakai hitam ya gitu. Enggak, merah, cuma ada merah tebal. Itu jambut, Bang. Itu banyak kali Dia bilang pakai kolor hitam ya, dia bilang kan? Ada macam lah, ada warna pakai biru. Biru merah. Dia kasih tahu tuh, dia umumkan dikasih tahu. Biru Dia merah. sendiri kan jujur karena kejujuran dia gitu loh, benar. Karena Iya. kejujuran dia kan. Kejujuran dan kepolosannya, inilah dia kan. Ya buktinya dia nggak pandai buat anak lu, nggak pandai. Makanya kalau kawin nanti aku suruh ngajarin masuk dari jendela. Nggak boleh, itu nanti marah, nggak boleh pantang itu. Nggak, nanti biar saya bilang Mikana. Jangan, nggak boleh. Nggak, Mikana harus ikut saya, atur saya. Nggak boleh, ikut aja. Saya suami, istri harus ikut suami, nggak boleh membantah. Kemarin ku bilang, nanti Matius punya itu udah masuk, ya kan? Nanti berdarah be, nanti plester. Nanti berdarah, nggak boleh itu sakit itu, nggak boleh. Nggak tahu dia, cobalah sampai sebegitu nggak tahu, begitulah polosnya, Kusuruh nanti buat anak, masa disuruh, inilah diajarin, inilah kan ngajarin sesat kan, kawan yang ngajarin, kalau mau buat anak, tisu magic taruh di dalam gelas, taruh air, suruh minumkan 1 hari 3 kali. Iya, yang buatin dia ini nama bukan dia, kawannya ini. Iya, kawannya inilah. Kawannya. Padahal dia masuk ke komalnya si Bom, dia tulis di situ apa? Bom monyet. Dia naik langsung. Kau pemuda dah, kau bilang sama begini ya? Tidak, memang dia tahu membaca bang, dia tahu membaca. Kawannya yang dibuatkan jadi di bengkel itu. Kalau memang dia keterbelakangan mental, kenapa dia pintar untuk membongkar ganti ban dalam bang? Iya. Dapat bekerja. Cuma yang keterbelakangan mental sebenarnya ini oten, gitu loh bang. Kebenaran tetap datang dari Allah, kesalahan tetap dari Allah. Ayo, mari Kristen. Mana Matius? Lagi ngapa Matius ini lagi apa? Lagi makan kali apa dia nih? Beli apa tadi dia? Atau lagi kerja dia? Ambil nasi. Lagi modal katanya bang. Tadi dia bilang, Matius, so habis ngana dari WC. Udah selesai. Matius, berak, telur. Tidak juga bilang langsung berak itu. Kalau modal semua kencing jangan kau habiskan, Matius. Kalau kau dengar jangan kau habiskan, ya. Takutnya besok lu ndak ada lagi kau, ndak bisa bawa lagi kau. Matius mana ngana Matius? Sobat tunggu kita dari tadi ini Matius. Ayo teman-teman Kristen yang di bawah, jangan kalian lemah kali sekarang. Kalau kalian makin lemah, makin banyak yang mualaf. Jangan mualaf nanti kalian salahkan kami. Belalah iman kalian. Tapi prinsipnya ya, kayak kalian Kristen, selalu kalian menasihatin kami, tapi tidak pernah kalian melihat internal kalian sendiri. Salah satunya kayak Mikana, Agatha, ngapain pakai hijab? Bisa nggak kalian nasihatin itu? Nggak bisa kalian nasihatin kan? Selalu kalian gunakan atribut Islam. Kenapa? Nggak laku. Nanti kalau ke gereja nggak pakai hijab. Cara kalian misionaris. Pakai okensi, pakai rok mini, pakai okensi ke gereja. Ke gereja pakai hijab kayak gitu. Parah kali ke gereja. Coba kayak Mikana itu. Coba kalian sampaikan kepada Kristen, sampaikan kepada Mikana. Jangan kami aja kalian sampaikan. Sampaikan kepada Mikana itu. Mau nggak dia lepas hijabnya? Kenapa sih harus pakai atribut Islam?
Kenapa sih nggak pakai salib? Kenapa nggak pede gitu loh dengan kekristenannya? Kalian yang membuat masalah ketika kami Malu sama Yesusnya, Bang. menyalahkan. Iya, ketika seperti ini kami Bukan, disalahkan. dia malu dengan agama Kristen itu sendiri. Mereka tuh enggak percaya dengan agama, itu kan malu dengan agama Kristen itu sendiri. Malu dia dengan agama Kristen. Jadi nyamar-nyamar kayak gitu. Kemudian legalitas untuk seperti itu kan ada domba serigala berbulu domba. Nah, itu kan legalitasnya ada di ajaran mereka gitu loh. Untuk nipu orang, gitu. Makanya sama gitu. Dulu si RK juga aku maki-maki kan dia kan. Si Kasman Curut dulu yang masuk penjara Kaci itu, Kasman Curut itu. Kemudian Tepudin yang di Amerika itu pernah aku maki-maki kan, gue bilang kan. Kenapa kau enggak bang? Kau bikin salib gitu di kening kau tuh, gue bilang. Pakai tato hidup itu kan, tato cangkuk tulang itu kan ada sekarang itu. Yang bisa bikin muka orang kayak iblis kayak apa itu kan. Di kening itu bikin. Aku beli jidat kau bikin salib Yesus itu di situ, harus bangga tuh gue bilang kan. Ini manuh kisongko aji, pakai pakai jilbab dan sebagainya kan. Nah, memang seperti itu mereka tuh gitu. Jadi ndak malu dengan ajarannya sendiri gitu. Semua tuh rata-rata mereka seperti itu. Mana Matius dah kah Matius? Tapi dah kau ikhlas kan blender piring-piring kau yang pecah kemarin kan, dah kau ikhlaskan kan? Dengan Matius ya? Oh, sekolah. Tidak ketakutan dia lari. Tapi referensi banyak dia masuk Islam, Bang. Kenapa juga itu masuk Islam? Dia referensinya dia banyak masuk di komal-komal kawannya Oten kemarin. Dia bertanya, di-kick, diturunin, dia tanya kan pertanyaan-pertanyaan semua itu dibilang dia katanya pengkhianat. Kenapa dia masuk di koma Islam? Dia dijawabkan, dikasihkan jawaban dengan sedetail-detail mungkin. Dia mengatakan, wah, kok lebih santun ya di komal Islam dibanding komal kawan dia Kristen lalu waktu dia masih Oten. Referensinya banyak, maka dia masuk Islam. Alhamdulillah dibilang boleh tadi orang tuanya pun dia kasih masuk Islam juga, gitu Bang. Banyak referensi. Dia begini. Sering ada kejengkelannya dia bertanya. Iya. Itu. Maka kan sekarang banyak oten-oten itu kan mulai ragu lagi. Coba kalau setiap dia masuk kamal oten itu ribut tentang Yahudi gondrong kan, tentang Tuhan ya. Ribut terus sampai hari ini belum selesai kan. Nah kemarin tuh yang top-topnya kan Polikardus yang top-top oten kan meributkan tentang Yesus kan, Tuhan kah dia nih, Bapak kah dia nih kan, Roh Kardus kah, kan ribut itu kan. Nah oten-otenan kan bingung nih, kok seperti ini kan gitu. Belum lagi tentang liturgi, apalagi yang kemarin itu kan turut berbela-sungkawa atas matinya Tuhan kan. Nah kan mereka kebingungan juga yang mana sih kan gitu. Jadi akhirnya mereka tercerahkan lah. Cuman kan hidayah kan memang mutlak dari Allah lah kan. Tapi kalau dia mau berpikirnya sederhana aja kayak si Matius ini kan, langsung dapat hidayah itu kan. Matius ini kan akal dia berfungsi itu, berfungsi normal. Jadi fitrah dia sebagai manusia itu berfungsi. Kalau oten ini kan tidak mau. Maka aku dari dulu dengan oten-oten ini, kalian review ulang yang kalian amalkan, yang kalian imani itu benar enggak gitu loh. Konsep yang paling yang fundamental ya kan tentang Tuhan aja belum selesai sampai hari ini gitu loh. Sampai baku hantam. Untung aja tidak ada kekuatan dominan lagi. Kalau dulu tuh ada kekuatan dominan Katolik ya pada abad ke-15 ke bawah itu sampai abad 16 enggak bisa berkembang orang. Begitu menyelisihi Katolik langsung disikat mereka. Makanya ada inkuisisi ya kan, ada anatema dan sebagainya gitu kan. Nah, setelah Martin Luther abad ke-16 dia punya kekuatan, dia balik balas ke orang Katolik, berapa banyak korbannya itu kan gitu. Nah, sampai hari ini tidak selesai. Lebih parah lagi di Protestan ini. Ada 60.000 sekte, bayangkan itu 60.000 sekte. Ya kan? Jangan-jangan satu kecamatan pun kalau di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Sumatera 60.000 itu satu kecamatan loh. Bayangkan satu kecamatan 60.000 sekte. Rumah tu jadikan mereka gereja semua yang macam-macam model ibadahnya kan gitu. Nah,
Mereka itu kalau ada sesuatu, umpamanya gereja ini tutup, umpamanya dilarang berdiri kerana tidak mencukupi apa yang aturan pemerintah buat, mereka pada teriak semua. Padahal itu bukan gereja dia gitu loh. Adapun gereja itu berdiri, pendeta-pendeta kiri kanan tu ribut. Takut hilang tu. Domba berotak keledai itu takut hilang dia kan. Akan terjadi akan terus seperti itu. Lalu dipitnahnya kita, minoritas terjalimi dan gitulah. Coba mikir gitu kan, mikir ya. Mikir. Itu mau tuh. Kayak Natalia Iriana itu kan. Begitu dia di Islam bagaimana dia kan. Dia melihat kejadian-kejadian itu. Iriani bukan Iriana. Pendetanya kaya raya. Ya kan? Pakai mobil-mobil mewah. Jamaatnya ke gereja pakai motor butut bonceng 5. Anak 3, bini anak. Bocor ban berarti. Itu si Matius bilang dia capek-capek kerja untuk kumpulin duit, beliin pendetanya katanya motor baru. Matius, kape suara mana sudah? Masa itu mau babera semua keluar apa itu? Matius. Ya, buat yang Kristen ya, aku tengok selama ini karena mungkin kalian terlalu sering makan babi, jadi lemah kalian ku tengok ya, Oten ya. Jadi lemah, kurangin makan babi. Kalian kurang-kurangin makan babi itu. Jangan bangga kalian makan babi, bos. Beginilah bukti. Efek dari makan babi itu adalah jorok, jadi pengecut. Nggak kalian bela iman kalian, jadi lemah kalian. Nggak ada bagusnya manfaatnya itu. Lemah yang ada semuanya. Semuanya lemah. Tema dibuat Kristen agama sesat, begini temanya. Nggak berani kalian menghadapinya, nggak kalian bela. Nanti ketika mualaf anak kalian, keluarga kalian salahkan kami. Tapi kalian tidak pernah membela iman kalian. Ketika dibahas, mana kayak gini? Jangan nanti orang banyak yang menyimak dari pihak Kristen. Yang masih imannya belum kuat kali, banyak anak-anak remaja. Ini dunia medsos. Tetap kami sampaikan, naik nggak naik pun kalian, tetap kami sampaikan. Tetap. Kebenaran itu wajib kami sampaikan. Islam itu, contoh, Oten sesat. Ditengok Oten sesat, orang Kristen sesat. Mana mau dikatakan orang Kristen sesat? Dia pun berpikir, iya. Makanya kemarin banyak juga yang mualaf, dia perhatikan di bawah. Ini kenapa ya nggak ada orang berani naik Kristen? Nggak ada yang berani membantah. Ketika kalian nggak berani membantah, berarti apa yang kita narasikan di situ benar, bos. Ya udah, akhirnya dia mencari kebenaran. Sadarlah dia mualaf. Sesimpel itu kok. Sesimpel itu kok. Kalau memang mau cari apa kebenaran itu, nggak perlu sulit-sulit. Sesimpel itu. Bagi orang yang imannya belum kuat, yaitu anak remaja yang 20-an. Kalian perhatikan, banyak sekarang anak remaja ini, mereka sadar malas ke gereja karena lu nggak benar. Karena udah menjadi trending topik juga di lintas agama ini. Terlalu dibedah kali, terlalu berani kali. Yang jelas-jelas agama itu kan sensitif, tapi kenapa terlalu berani kali? Dan tidak ada yang bisa membantah, itu loh. Sekarang nggak ada. Naik, belum lagi tengok di YouTube setiap diskusi kok kalah aja. Nggak pernah. Coba tadi kata Nabi Muhammad tuh ketika orang kafir tuh, ketika nanti di sakratul maut, kami Islam ya, itulah sedetailnya. Nabi Muhammad menceritakan bagaimana sakratul maut, bagaimana setelah kematian, detail semuanya. Bagaimana dengan orang kafir ketika ditarik nyawanya, wah itu ada malaikat 3 membawa kain kapan yang sangat bau. Dia diangkat dari atas, berusaha dia tidak mau naik, ditarik dari kepala sana. Bagaikan kalau untuk orang kafir itu bagaikan apa? Pengkait itu, pisau pengkait itu dituncupkannya ke apa? Ke badannya, habis itu disiram air, kayak gitulah. Begitulah kata Nabi. Kemudian ketika dalam kubur datang malaikat 2 orang membawa besi, yang besinya itu beratnya itu jin dan manusia tidak akan bisa sanggup mengangkatnya. Wah, itulah dipukul kepada kalian. Itu kan Nabi. Dan perkataan Nabi semua terbukti, tanda-tanda kiamat ada, benar semua. Misalnya
Apa yang terjadi dalam kubur? Itulah disiksa kalian sampai hari kiamat. Coba bayangkan kalian lah. Dipukul, dihajar, gedebah, mati, hidupkan lagi, dihajar lagi, gedebah, pakai besi itu. Sampai kiamat. Belum lagi nanti masuk sisa neraka. Coba lo Ten. Makanya kami pun di sini keras karena tahu detail. Kami punya keyakinan apa yang terjadi nanti. Kami punya keyakinan menyelamatkan kaliannya. Kadang-kadang udahlah mau diselamatkan kalian, menghujat pula, apa nggak emosi? Hah? Udahlah kalian nggak bisa membuktikan tentang Tuhan kalian, nggak bisa membuktikan kebenaran agama kalian, menghujat pula lagi. Jangan ikutkan iblis itu, Ten. Jangan ikutkan iblis itu. Semuanya pasti mati, pasti mati. Jadi siksa kubur itu, ya siksa kubur itu untuk orang-orang pertama yang kencing nggak cebok. Kedua suka ngadu domba, nah kayak oten-oten nih, gitu. Orang Islam terhindar dari situ karena mereka kencing pada cebok. Itu kan tadi aku untuk bicara orang kafir, Bang. Aku bicara orang kafir, itu ada di Sahih Nabi Muhammad. Mengatakan gitu untuk orang kafir itu, ya mereka dihajar, pukul pakai besi yang beratnya itu. Wah, kita jin dan manusia, seluruh jin dan manusia tidak bisa mengangkatnya. Itulah dipukulkan mereka. Hancur. Habis itu dihidupkan lagi, dipukul lagi. Itu kan Nabi. Begitulah yang terjadi mengklaim orang kafir. Nggak ngeri itu. Ya udahlah, tugas kami kan cuma menyampaikan dan Islam di satu hari itu, sampaikan aja gitu. Kalau dia mau pikir, diterima. Kalau enggak, urusan kau. Kalau kau mau, mau kafir, kata Allah bilang, kalau mau beriman, udah, kami dah nyampaikan aja. Choice itu di tempat kalian, pilihan tuh kalian pilih lah. Tapi dah sampaikan gitu loh. Itu gitu. Hidup hanya dua pilihan kok. Kalau oten ini sesat, mereka sendiri saling menyesatkan bidat, si A bidat, si B bidat. Selam itu kan, baptis Islam bidat kita bilang. Baptis percik bidat, baptis api bidat, mana yang benar kan? Protestan banyak jenis bilang glow itu bidat, bilang kan GBI bidat, BGI bilang KKBP bidat, kan Katolik bilang itu bidat. Bidat itu artinya sesat menurut kalian kan? Sama-sama kalian ya saling menyesatkan kan? Ya. Kalau judulnya oten sesat, benar sekali oten itu sesat. Bisa dibuktikan memang sesat gitu loh. Yesus itu dia itu amanah ya. Ini Yesus anak Maryam ya. Yesus anak Maria di Biblos itu orangnya amanah, jujur dia. Nah, yang membuat kalian rusak ini orang yang ngaku Yesus itu gitu loh. Yesus palsu tuh, yang ngaku Yesus itu. Yang bertemu di padang gurun itu. Kadron nih, bertemu di padang gurun itu. Akulah Yesus yang engkau aniayanya. Siapakah engkau Tuhan? Kayak kenal benar si Paulusnya dengan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Ngopi di mana dia? Ngopi di mana? Pernah ngopi dengan Yesus kan? Tidak pernah dia.